kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. By the way, support Mimin dengan like, komen dan subscribe. Bab 1126, Orang Cacat. Saya tidak tertarik dengan teknik kultivasi jahatmu yang tidak berguna itu. Dev menyipitkan matanya, dan tatapan matanya menjadi tajam dan dingin. Coba kamu katakan, apa yang kamu inginkan. Saya bisa memberikannya kepadamu. Wiwanto berkata dengan penuh ketakutan. Dev perlahan-lahan menatap dada Wiwanto, dan tiba-tiba tersenyum sinis, saya menginginkan dantian yang ada di dalam tubuhmu. Setelah Dev melontarkan perkataannya, Wiwanto seketika dipenuhi dengan kengerian. Dantian adalah sumber kekuatan dari seorang ahli bela diri, tanpa dantian itu sama saja mereka sudah menjadi orang cacat. Jika dantian milik seorang kultivator hancur, dia masih dapat mengandalkan kultivasi untuk memulihkannya kembali, tapi ahli bela diri tidak bisa melakukan hal itu. Sekarang Dev menginginkan dantian Wiwanto, itu sama saja dengan menginginkan Wiwanto menjadi orang cacat bukan? Kalau seperti itu, akan lebih buruk daripada langsung membunuh Wiwanto. Seorang ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri yang terhormat, menjadi seorang yang cacat, bagaimana Wiwanto bisa berhadapan dengan para keluarga bela diri itu di masa depan? Kumohon padamu, selain dantian, saya. Wiwanto memohon pada Dev, namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Dev melayangkan sebuah tinju ke arahnya. Bam! Tinju Dev menghantam dada Wiwanto dengan ganas, seluruh tinjunya menembus ke dalam tubuh Wiwanto. Kekuatan yang ganas itu menembus teknik pelindung tubuh surgawi Wiwanto. Krek. Terdengar suara retakan dan ekspresi Wiwanto seketika membeku, diikuti dengan tubuhnya yang merosot dengan cepat. Tinju Dev langsung menghancurkan dantiannya Wiwanto. Seluruh energi Ki Wiwanto menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan dia berubah menjadi seorang manusia cacat. Kamu benar-benar menghancurkan dantianku. Raut wajah Wiwanto menjadi pucat pasi. Saat ini, Dev mengeluarkan tangannya dari perut Wiwanto dan tangannya berlumuran dengan darah, dengan satu jentikan jarinya, semua cabang pohon yang mengikat Wiwanto, lenyap. Tubuh Wiwanto tergeletak di atas tanah, energi di tubuhnya terkuras habis dengan cepat dan darah mengucur deras dari luka di dadanya. Wiwanto ingin bangkit berdiri, tapi setelah mencoba berkali-kali, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit berdiri. Bunuh saya, bunuh saya. Wiwanto tidak ingin hidup lagi. Dantiannya sudah hancur, dia sudah menjadi orang cacat, tidak ada lagi artinya dia tetap hidup. Alasan mengapa Wiwanto mempraktikkan teknik kultivasi jahat karena dia memiliki keinginan untuk mendapatkan kekuatan, dan bagi banyak ahli bela diri, benak mereka hanya dipenuhi dengan kekuatan. Sekarang Wiwanto tiba-tiba berubah menjadi orang cacat, hal ini membuat dia tidak bisa menerimanya. Membunuhmu. Dev menatap Wiwanto dengan dingin, jika membunuhmu begitu saja, bukankah itu akan menguntungkanmu? Di mana sikapmu yang selalu meninggikan diri sebelumnya? Saat kamu menangkap pacarku, apakah kamu pernah memikirkan apa yang akan terjadi padamu? Sekarang, berlututlah di hadapanku, mungkin saya akan membiarkanmu mati dengan lebih menyenangkan. Wiwanto menatap Dev dengan marah, bermimpilah, walau sekarang saya sudah menjadi orang cacat, kamu juga tidak pantas. Kamu boleh membunuhku, tapi saya tidak akan pernah berlutut padamu. Setelah selesai berbicara, Wiwanto membuka mulutnya dan ingin menggigit lidahnya sendiri. Dia akan menggigit lidahnya untuk bunuh diri, karena dia tahu dia sudah tidak punya harapan untuk hidup lagi, dan hidup akan menjadi siksaan baginya saat ini. Ingin bunuh diri, Dev menamparkan wajah Wiwanto dengan ganas. Semua gigi Wiwanto sudah rontok, dan dia bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bunuh diri dengan menggigit lidahnya lagi. Bunuh saya, bunuh saya. Wiwanto melihat dirinya bahkan sudah tidak sanggup bunuh diri, berteriak dengan putus asa. Saya sudah bilang, saya tidak akan membiarkanmu mati dengan begitu mudah. Dev menjambak rambut Wiwanto, berlutut. Bermimpilah, saya tidak akan pernah berlutut padamu. Wiwanto berkata dengan raut wajah galak. Dev langsung mengangkat Wiwanto, sekarang bagiku, kamu tidak ada bedanya dengan seekor semut, kamu tidak mempunyai hak untuk menolakku. Setelah selesai berkata, Dev langsung menendang paha Wiwanto 2 kali, dan 2 suara nyaring terdengar, membuat Wiwanto langsung jatuh berlutut. Wiwanto masih ingin melawan tapi dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Kring kring kring. Pada saat ini, ponsel Wiwanto berdering. Bab 1127, Memberi Hadiah. Dev mengangkat telepon Wiwanto, dan menemukan orang yang menelepon adalah Arthur. Dev menekan tombol jawab dengan perlahan, lalu segera terdengar pertanyaan cemas dari Arthur, Wiwanto, bagaimana? Tadi kamu mengatakan dalam waktu 3 menit Dev sudah akan berubah menjadi genangan darah. Ketua Arthur, mohon maaf, sepertinya akan mengecewakanmu. Dev menanggapinya dengan nada mengejek.
Pihak lawan jelas tercengang, dan setelah sesaat suara Arthur yang muram baru terdengar, "Dev, di mana Wiwanto? Apa yang kamu lakukan terhadapnya? Kamu tidak perlu khawatir, dia sangat baik, kamu akan segera bertemu dengannya." Setelah selesai bicara, Dev langsung mengerahkan kekuatan di tangannya dan ponsel itu seketika berubah menjadi bubuk. Segera setelah itu, Dev mengeluarkan ponselnya sendiri dan merekam Wiwanto yang sedang berlutut dan dijambak oleh dirinya. "Bunuh saya, bunuh saya." Wiwanto meraung marah, dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Dev. "Jangan khawatir, saya pasti akan membunuhmu, tapi sebelum membunuhmu saya akan menunjukkan kepada semua orang, betapa menyedihkannya seorang ketua Dewan Aliansi sepertimu." Dev menjambak rambut Wiwanto dengan satu tangannya dan merekam dengan tangan yang lain. Wiwanto meronta-ronta, dia tidak ingin menghadap kamera, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. "Yuki, saya pasti akan membuat semua orang yang melukaimu membayar harganya, saya pasti akan menyelamatkanmu." Setelah selesai berkata, Dev memutar tangannya. Crack. Kepala Wiwanto dipelintir dengan keras oleh Dev. Mata Wiwanto membelalak dan sudah mati. Di dalam aliansi seni bela diri, Arthur membanting ponselnya dengan keras ke lantai hingga ponselnya hancur berkeping-keping. Dia sama sekali tidak menyangka, Wiwanto tidak menjadi lawan dari Dev. Dia tahu jelas kekuatan Wiwanto, terutama Wiwanto mempraktikkan teknik kultivasi jahat, walau sama-sama berada di ranah Great Grandmaster Puncak, Wiwanto dapat dikatakan sebagai yang terbaik. Sekarang dia dikalahkan oleh Dev, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ketua aliansi, Dev ada di luar. Di saat Arthur sedang mengamuk, seseorang tiba-tiba berlari masuk dan melapor kepadanya. Arthur tercengang dan mengernyitkan keningnya, untuk apa dia kemari? Ketua aliansi, Dev mengatakan dia ingin memberikan hadiah kepada ketua aliansi. Bawahan itu berkata, "Memberi hadiah." Arthur sedikit bingung, dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh Dev. Setelah berpikir sejenak, Arthur berjalan menuju ke aula. Saat memasuki aula, Arthur melihat Dev membawa sebuah kotak kayu dan duduk di kursi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Arthur menatap Dev lalu berbicara perlahan, "Dev, di mana Wiwanto?" Dev melemparkan kotak kayu yang ada di tangannya kepada Arthur. Arthur menangkap kotak kayu itu, dan saat dibuka, ada bau darah yang menyengat hidung. Saat Arthur melihat isi kotak kayu itu adalah kepala dari Wiwanto, dia menjadi sangat marah. Dia sama sekali tidak menyangka, Dev berani membunuh Wiwanto. Bagaimanapun, Wiwanto adalah anggota dewan dari Aliansi Seni Bela Diri, Dev membunuh Wiwanto itu sama saja dengan merobek wajah Aliansi Seni Bela Diri sepenuhnya. Kamu berani membunuh Wiwanto." Arthur menunjuk Dev dan berteriak padanya. Dia hanyalah permulaan, kedepannya akan ada lebih banyak orang-orang aliansi seni bela diri yang mati. Dev menatap Arthur yang mengamuk dengan dingin. "Nyalimu besar sekali, membunuh Wiwanto, dan berani datang ke aliansi seni bela diri untuk membuat onar. Hari ini saya akan menunjukkan kepadamu, aliansi seni bela diri bukanlah tempat di mana kamu bisa berbuat seenaknya." Setelah berkata, tubuh Arthur mulai membesar dengan cepat. Gelombang tekanan yang menakutkan menyelimuti Dev. Bruak. Kursi yang diduduki oleh Dev seketika berubah menjadi bubuk, dan tubuh Dev seperti ditekan oleh gunung yang sangat besar. Urat-urat di kening Dev menonjol, dia menggertakkan giginya dengan kuat untuk menahan tekanan ini. Kekuatan Arthur berada jauh di atas Dev, hanya ledakan tekanannya saja sudah membuat Dev kesulitan untuk menahannya. Namun Dev tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Bab 1128, Peringkat Progresif. Tidak lama kemudian, Arthur menarik kembali aura tekanannya dan Dev baru merasa lega. Bukan karena Arthur tidak ingin membunuh Dev, namun karena Tuan Graham berada di belakang Dev dan Arthur tidak berani melakukannya. Dia bisa saja membiarkan orang lain yang melakukannya, tapi dia tidak akan pernah bertaruh dengan masa depannya sendiri. Dev tersenyum dingin pada Arthur, tatapannya penuh dengan provokasi. Dia menebak dengan tepat, kalau Arthur tidak akan membunuh dirinya. "Nak, saya tidak menyerangmu bukan berarti tidak ada yang akan membunuhmu, kamu sudah memaksa dirimu sendiri ke tepi jurang kematian." Arthur menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya. "Karena kamu tidak berani menyerang, maka jangan omong kosong." Setelah selesai berkata, Dev berbalik dan berjalan keluar. Menatap punggung Dev, Arthur hampir mati kesal, dia meraih kepala Wiwanto dan meremukkannya dalam sekejap. "Saya akan membuatmu mati dengan cara yang mengerikan." Setelah selesai berkata, Arthur mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Wiwanto sudah mati, video yang direkam oleh Dev sudah menjadi viral di forum bela diri. Meskipun banyak orang yang mengira Dev sedang cari mati, tapi Dev mengunggah 2 video berturut-turut dan membuat dia mendapatkan banyak pengikut. Tidak semua orang di dalam komunitas bela diri menyukai perbuatan aliansi seni bela diri Kota Gamma.
Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama mengandalkan posisi mereka untuk menekan aliansi seni bela diri di tempat lain, dan bagi banyak keluarga dan klan bela diri, persyaratan ketat untuk masuk dan bergabung dengan aliansi seni bela diri adalah demi keuntungan. Perbuatan ini sudah melanggar tujuan awal pembentukan aliansi seni bela diri, namun banyak orang yang merasa marah namun tidak berani menyuarakannya. Kali ini Dev membuat ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri yang tidak terkalahkan bertekuk lutut, ini membuat banyak orang bernafas lega. Dev benar-benar luar biasa, tidak hanya membuat Wiwanto bertekuk lutut, dia juga membunuh Wiwanto. Dev ini terlalu hebat, apakah dia menerima murid? Saya rasa Dev saat ini sudah bisa masuk ke dalam daftar peringkat progresif. Yang di atas, apakah kamu cari mati? Berani membahas 3 kata daftar peringkat progresif di forum bela diri. Setelah membunuh ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri, Dev ini pasti tidak akan berumur panjang, saya rasa bisa masuk ke dalam daftar, sudah tidak penting lagi. Reputasi Dev sudah meningkat di dalam komunitas bela diri. Dan daftar peringkat progresif yang disebutkan di atas, merupakan sebuah daftar peringkat rahasia, yang ada di dalam daftar peringkat ini kebanyakan adalah anak muda, yang diberi peringkat oleh para pengguna internet berdasarkan rekor pribadi masing-masing. Hanya saja, daftar peringkat ini tidak diakui oleh komunitas bela diri atau para pejabat, karena jika mengakui daftar peringkat ini, maka akan ada semakin banyak anak muda yang bertarung untuk mendapatkan peringkat. Baik komunitas bela diri dan pemerintahan, berharap bisa membentuk sebuah lingkungan pelatihan yang harmonis, dan walaupun daftar peringkat ini tidak mendapatkan pengakuan, banyak ahli bela diri dari generasi muda sangat menghormati daftar peringkat ini. Hanya saja, Dev tidak tahu tentang eksistensi daftar peringkat ini, dan dia juga lebih tidak mengetahui bahwa video pembunuhan Wiwanto membuat dia mendapatkan banyak perhatian dari orang lain. Kota Jendawa, Keluarga Galah. Sebagai tuan muda dari keluarga Galah, Rainer Galah sedang duduk di halaman. Meskipun Rainer baru berusia 27 tahun tapi dia sudah mencapai ranah Great Grandmaster Puncak dan sekarang sudah samar-samar menunjukkan tanda akan menerobos ke tingkat setengah dari Master Guru. Rainer ini hanya menduduki posisi kelima dalam daftar peringkat progresif, yang menunjukkan betapa hebatnya kekuatan peringkat pertama di dalam daftar peringkat progresif ini. August, yang dianggap sebagai pemuda paling berbakat di Kota Gama, hanya menduduki peringkat ke-10 di daftar peringkat progresif. Sebagai ibu kota dari negara Arunika, Kota Gama memiliki lingkungan serta sumber daya yang jauh lebih baik daripada tempat lain. Hanya saja karena lingkungan yang istimewa ini juga yang membuat anak muda di Kota Gama menjadi sombong, sehingga banyak anak muda di komunitas bela diri Kota Gama tidak berlatih dengan keras. Sebaliknya, di beberapa tempat dengan kondisi yang sulit, banyak orang berlatih selama lebih dari belasan tahun tanpa berhenti, dan kekuatan mereka berkembang dengan sangat cepat. Bab 1129, harus mempunyai tempat. Tuan muda, seorang yang kuat tiba-tiba muncul di dalam generasi muda Kota Gama, bahkan ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri, Wiwanto juga dibunuh olehnya. Saat ini, seorang bawahan sedang menghampiri dengan membawa ponsel. Wiwanto itu tidak layak atas reputasinya, saya juga dapat membunuhnya. Rainer berkata dengan acuh tak acuh. Baginya, orang-orang di dalam aliansi seni bela diri itu hanya menggembar-gemborkan reputasi mereka, sama sekali tidak memiliki kemampuan nyata. Tuan muda, orang ini tidak hanya membunuh Wiwanto, dia bahkan memenggal kepala Wiwanto dan mengantarkannya secara langsung ke aliansi seni bela diri Kota Gama. Perkataan bawahannya membuat Rainer sedikit tertarik. Wah, ada hal seperti ini. Sepertinya anak itu lumayan menarik. Rainer menegakkan duduknya, siapa nama anak itu? Dari mana dia berasal? Tuan muda, namanya Dev Colin, dengar-dengar dia berasal dari Kota Surau, Provinsi Chana. Bawahan itu menjawab. Kota Surau, Provinsi Chana. Rainer mengernyitkan keningnya, belum pernah terdengar ada ahli yang muncul di tempat itu, apalagi seorang ahli dari generasi muda. Tuan muda, Dev ini baru muncul belakangan ini, beberapa waktu lalu, dia baru saja mengalahkan August dari keluarga King Kota Gama, sekarang banyak orang yang sedang membicarakan dirinya di forum, mengatakan kalau kekuatan Dev saat ini mungkin dapat memasuki peringkat 5 besar di daftar peringkat progresif. Hahaha, peringkat 5 besar di daftar peringkat progresif. Itu artinya kekuatannya melebihi kekuatanku. Benar-benar omong kosong, sepertinya kalau ada waktu saya harus bertemu dengan Dev ini. Rainer tertawa keras, namun tatapan matanya dipenuhi dengan hawa dingin. Posisi 5 besar di daftar peringkat progresif, tidak pernah membuat Rainer puas, sekarang Dev tiba-tiba muncul dan melampaui posisinya, mana mungkin Rainer setuju. Tuan muda, kamu juga tidak perlu marah, ini hanya omong kosong yang dilontarkan beberapa orang di forum bela diri, kekuatan Dev itu mana mungkin melebihi kekuatan Tuan muda. Bawahannya sudah lama ikut dengan Rainer, dia tahu Rainer sudah marah saat ini.
Mendengar sanjungan dari bawahannya, membuat Rainer menarik hawa dingin dari tatapan matanya dan bertanya, apakah orang yang kuperintahkan untuk pergi ke kota Leta sudah kembali? Apakah Warden masih keras kepala dan tidak mau tunduk kepada keluarga Galah? Tuan muda, saya hendak melaporkan hal ini kepadamu, manor keluarga Yosua sudah hancur, dan Warden tidak jelas hidup atau matinya, namun di atas reruntuhan manor keluarga Yosua ada sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya, sudah mengambil alih tempat itu. Bawahan itu berkata dengan suara pelan. Apa, ada hal seperti itu? Rainer mengernyitkan keningnya. Kota Jendawa dan kota Leta saling berdekatan, keluarga Galah selalu berniat mengambil alih keluarga Yosua, jadi dia terus mengutus orang untuk melobi Warden agar dia mau tunduk pada keluarga Galah. Sekarang, keluarga Yosua sudah diambil alih oleh orang lain secara mendadak, Rainer merasa sedikit terkejut. Karena tidak banyak orang yang dapat melenyapkan keluarga Yosua di wilayah Alhas, apalagi fakta bahwa keluarga Yosua memiliki formasi perlindungan yang sangat kuat, kalau tidak keluarga Galah pasti sudah mengambil alih keluarga Yosua sejak lama. Segera kumpulkan orang-orang, lalu temani saya untuk melihat keadaan di kota Leta. Rainer ingin pergi melihat siapa sebenarnya yang mampu melenyapkan keluarga Yosua, dan mengambil alih wilayah kekuasaan keluarga Yosua. Kota Leta, keluarga Yosua. Di bawah menara setan milik keluarga Yosua, ada beberapa Great Grandmaster yang sedang berjaga di luar. Dalam waktu sekitar 10 hari, reruntuhan kediaman keluarga Yosua sudah dibersihkan dan pembangunan kembali telah dimulai. Sedangkan, di dalam menara setan, Robin sedang duduk bersila dan aura yang kuat sedang mengelilinginya. Raut wajah Robin sangat gembira dan penuh kemenangan, dia sama sekali tidak menyangka dalam waktu singkat, dia sudah berhasil mencapai anak Great Grandmaster tingkat puncak. Dia merasa dia baru saja masuk ke dalam selama 10 jam, namun kekuatannya berkembang dengan begitu cepat. Hahaha, benda ini benar-benar sangat bagus, kalau saya berlatih sebentar lagi, saya sudah dapat memasuki ranah setengah Master Guru, dan bahkan Master Guru, pada saat itu, di generasi muda. Ahli bela diri Kota Gama, siapa yang bisa melawanku? Bahkan di dalam daftar peringkat progresif, juga harus mempunyai tempat untukku, Robin. Bab 1130, masuk tanpa izin. Di luar manor keluarga Yosua, Rainer datang bersama dengan bawahannya. Melihat reruntuhan manor yang sedang dibangun kembali, raut wajah Rainer berubah menjadi sangat jelek. Di saat Rainer hendak membawa bawahannya masuk ke dalam, dua orang penjaga menghentikannya. Berhenti, siapa kalian? Sedang ada pembangunan di tempat ini, tidak boleh ada yang keluar masuk. Seorang penjaga menghentikan Rainer dan berkata. Rainer menatap dua penjaga itu dengan dingin lalu sepasang tangannya berubah menjadi cakar yang langsung mencengkeram kepala dua penjaga itu. Dua penjaga itu bahkan tidak sempat berteriak, dan langsung mati di tempat dengan kepala mereka yang meledak. Rainer bahkan tidak melihat dua penjaga yang sudah dibunuhnya, dan langsung menerobos masuk. Pada saat itu, Paman Martino datang bersama dengan bawahannya. Warden sudah meninggal, Paman Martino sudah mengabdi pada Robin dan menjadi salah satu antek keluarga Harman. Namun saat Paman Martino melihat Rainer, dia tercengang sejenak dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Rainer sedikit terkejut saat melihat Paman Martino, di mana kepala keluargamu, Warden? Puan muda Rainer, apa yang membawamu datang ke kota Leta? Paman Martino bertanya dengan ekspresi gelisah. Berhenti bertele-tele, saya tanya padamu, di mana Warden? Rainer berkata dengan dingin. Tubuh Paman Martino bergidik, saat dia melihat mayai dua penjaga yang tergeletak di tanah dia segera menjawab, Tuan muda Rainer, kepala keluarga kami sudah dibunuh oleh orang, dan manor ini sudah berpindah tangan. Dibunuh. Rainer mengernyitkan keningnya, siapa yang membunuhnya? Dave Collin. Paman Martino tidak berani merahasiakannya, dan berkata dengan jujur. Mendengar nama Dave Collin, membuat Rainer tercengang. Hari ini, dia baru saja mendengar nama ini, tidak disangka dia akan mendengarnya sekali lagi. Jadi, Warden sudah meninggal dan kamu sudah menjadi anjing orang lain. Rainer menyipitkan sepasang matanya, hari ini, saya ingin bertemu dengan orang itu, berani sekali datang merebut wilayah. Paman Martino masih ingin mengatakan sesuatu namun dia langsung didorong oleh Rainer yang membawa bawahannya menerobos masuk. Siapa, berani masuk tanpa izin? Saat ini, beberapa Great Grandmaster keluarga Harman yang sedang berjaga di bawah menara setan, mengeluarkan senjata mereka saat melihat ada yang menerobos masuk. Rainer yang melihat itu segera menghela nafas, tidak disangka, orang ini memiliki kekuatan, antek-anteknya sudah memiliki kekuatan Great Grandmaster. Berani-beraninya bersikap tidak sopan kepada kami. Beberapa Great Grandmaster yang mendengar Rainer menyebut mereka sebagai antek-antek seketika mengamuk dan menerjang dengan senjata mereka.
Rainer melambaikan kedua telapak tangannya, dan sebuah gelombang kekuatan yang luar biasa terbentuk dalam sekejap, langsung menghempaskan beberapa Great Grandmaster itu ke tanah. Di saat Rainer hendak melanjutkan serangannya, sesosok tiba-tiba muncul dari dalam menara setan. Terdengar suara udara yang pecah diikuti dengan gelombang energi yang terlihat dengan mata telanjang, langsung menyelimuti Rainer. Hanya Great Grandmaster tingkat puncak juga berani sombong di hadapanku. Rainer mendengus, lalu mengeluarkan beberapa energi ki dari tubuhnya yang langsung melenyapkan serangan itu. Tuan muda. Melihat Robin keluar dari menara setan, beberapa ahli keluarga Harman bergegas berteriak. Rainer menatap Robin lalu bertanya dengan dingin, kamu adalah Dev. Rainer tidak pernah bertemu dengan Dev, dia juga tidak melihat video Dev di forum bela diri. Jadi dia tidak dapat mengenali Dev dan mengira Robin adalah Dev. Robin tercengang, dan sebelum dia bisa menjelaskan, Paman Martino bergegas menghampiri, Tuan Muda Rainer, kamu salah paham, ini adalah Tuan Muda dari keluarga Harman di Kota Gama, pembangunan kembali manor keluarga Yosua juga merupakan perintah dari Tuan Muda Harman. Keluarga Harman dari Kota Gama. Raut wajah Rainer yang mendengarnya seketika berubah. Dia tidak mengenal Robin, tapi dia pernah mendengar tentang keluarga Harman dari Kota Gama. Walau berada di Kota Gama, mereka tidak bergabung dengan aliansi seni bela diri Kota Gama. Ini membuktikan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Harman tidak kecil. Siapa dia? Robin menatap Paman Martino dan bertanya. Tuan Muda Robin, beliau adalah Rainer Galah dari keluarga Galah di Kota Jendawa, Tuan Muda Rainer. Paman Martino memperkenalkan. Rainer Galah, orang yang berada di peringkat kelima dalam daftar peringkat progresif itu. Robin menatap Rainer, pantas saja kekuatanmu lumayan, semangatmu juga begitu membara. Bab 1131, naga kuat tidak akan bisa mengalahkan ular lokal. Tuan Muda Robin, ternyata ada kesalahpahaman, tapi kenapa keluarga Harman datang jauh-jauh ke tanah tandus seperti kota Leta, dan melakukan pembangunan? Rainer bertanya kepada Robin. Robin tahu Rainer tidak mengetahui rahasia tentang menara setan, dia juga tidak ingin memberitahu Rainer dan hanya tersenyum ringan, meskipun kota Leta tandus, tapi pemandangannya sangat indah dan lingkungannya juga bagus, tidak ada suara bising, jadi ini merupakan tempat yang cocok untuk berlatih. Selain itu, kepala keluarga Yosua juga memiliki hubungan baik dengan keluarga Harman. Kali ini keluarga Yosua mendapat bencana, kepala keluarga Yosua dibunuh oleh orang dan saya ingin membangun kembali tempat ini, agar penerus keluarga Yosua yang lainnya akan tetap memiliki tempat tinggal. Rainer berkata sambil tertawa, hahaha, tidak disangka Tuan Muda Robin begitu berbaik hati. Tapi kota Leta tidak sedamai kota Gama, selalu ada kultivator iblis yang muncul dan pada saatnya jika sampai melukai Tuan Muda Robin, maka itu menjadi tidak sepadan. Tuan Muda Robin sangat terawat, pasti tidak terbiasa tinggal di tempat seperti ini, lebih baik serahkan saja pembangunan kembali keluarga Yosua kepada keluarga Galah, karena keluarga Galah kami sudah berhubungan dengan keluarga Yosua selama ratusan tahun, dan kami sangat dekat. Robin yang mendengar itu mengernyitkan keningnya dan raut wajahnya menjadi muram. Dia memahami maksud perkataan Rainer yang berusaha memperebutkan wilayah milik keluarga Yosua ini dengan dirinya. Kalau tidak ada menara setan, maka Robin tidak akan peduli dengan tempat bobrok ini, tapi sekarang dengan adanya menara setan, tidak peduli siapapun, Robin tidak akan melepaskannya. Tuan Muda Rainer, maksudmu kamu ingin berebut wilayah keluarga Yosua denganku? Robin berkata dengan raut wajah muram dan tatapan matanya dipenuhi hawa dingin. Tuan Muda Robin, jika kamu berpikir demikian, saya juga tidak perlu menjelaskannya lagi, kalian datang jauh-jauh ke kota Leta dari kota Gama untuk berebut wilayah denganku, bukankah ini sedikit keterlaluan? Rainer mengangguk dengan terang-terangan. Keluarga Galah di kota Jendawa tidak memiliki hak untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan di kota Leta, saya beritahu padamu, wilayah milik keluarga Yosua ini sudah pasti saya inginkan, kalau kamu merasa tidak puas, kita bisa bertarung. Saya malah ingin melihat apakah keluarga Galah lebih hebat, atau keluarga Harmanku lebih hebat, jangan mengira keluarga Harman akan takut dengan kalian karena datang dari jauh. Robin penuh tekad, dia menginginkan tanah ini dan tidak akan mengalah kepada orang lain. Rainer tidak menyangka, Robin akan begitu gigih memperjuangkan tanah tempat dibangunnya manor keluarga Yosua, ini sedikit di luar dugaannya. Meskipun saat ini Rainer sangat marah, tapi jika sampai berselisih dengan keluarga Harman hanya karena reruntuhan kediaman keluarga Yosua, maka kerugiannya tidak akan sebanding. Namun jika keluarga Harman mendapatkan pijakan di kota Leta, sepertinya akan menjadi lebih sulit bagi keluarga Galah untuk memperluas kekuasaannya. Setelah berpikir sejenak, Rainer memilih untuk berkompromi dan tersenyum ringan, karena Tuan Muda Robin begitu menyukai tempat ini, maka gunakan saja sesuka hati, saya juga tidak mungkin berselisih dengan Tuan Muda Robin hanya karena tempat seperti ini.
Tuan Muda Robin, jika ada waktu datanglah ke kediaman keluarga Galah, saya pasti akan menjamu Tuan Muda Robin dengan baik. Rainer tidak mengetahui rahasia tentang menara setan, jadi memilih untuk berkompromi dan pergi. Kalau dia sampai mengetahuinya, dia pasti akan bertarung hidup atau mati melawan Robin. Melihat Rainer pergi, Robin menghela nafas lega, seperti kata pepatah, naga kuat tidak akan bisa mengalahkan ular lokal, jika Rainer benar-benar menyerang, maka Robin tidak akan menjadi lawannya. Dan jika ingin mendatangkan pasukan keluarga Harman dari ribuan mil jauhnya, untuk bertarung dengan keluarga Galah, maka pada saatnya tidak bisa dipastikan siapa yang menang atau kalah. Berapa lama saya berlatih kali ini? Robin bertanya kepada bawahannya. Tuan muda, kamu sudah berlatih hampir setengah bulan lamanya. Bawahan itu menjawab. Setengah bulan, Robin menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dengan kecepatan ini, maka sebelum tahun baru saya pasti akan mencapai ranah setengah master guru, hahaha. Robin tertawa keras seperti orang gila, lalu menoleh dan memerintahkan kepada Paman Martino, percepat pembangunan manor, kedepannya ini akan menjadi tempat tinggalku. Laksanakan, Paman Martino menganggukkan kepalanya. Robin berbalik dan masuk ke dalam menara setan untuk berlatih lagi. Bab 1132, memulai klan. Saat ini, Dev sedang berada di pesawat menuju ke kota Leta. Sekarang dia akan menggunakan bantuan menara setan untuk mempercepat peningkatan kekuatannya, agar dia dapat menyelamatkan ibunya dan Yuki sebelum tahun baru. Sekitar 5 jam kemudian, pesawat mendarat dengan mulus di kota Leta. Setelah memesan taksi, Dev langsung pergi menuju manor keluarga Yosua. Manor keluarga Yosua yang awalnya sudah menjadi reruntuhan, kini sudah dibangun kembali dan mesin-mesin memenuhi manor. Hal ini membuat Dev bingung, dia tidak tahu siapa yang mengambil alih manor keluarga Yosua dalam waktu 10 hari ini. Dev berjalan menuju pintu dan dihentikan oleh penjaga, melihat dia tidak bisa masuk melalui pintu maka dia mengambil ancang-ancang untuk melompati pagar. Dev berencana pergi ke menara setan untuk melihat-lihat, jika tempat itu dibangun kembali oleh seorang pengembang biasa, maka Dev akan membayar untuk membeli tempat itu. Karena dia tidak memiliki cara untuk membawa pergi menara setan, maka dia harus menjadikan tempat ini sebagai miliknya, bahkan Dev berencana untuk menjadikan tempat ini sebagai sebuah klan dan memulai klan bela dirinya sendiri, agar dia dapat bertarung melawan aliansi seni bela diri. Meskipun Dev memiliki kuil naga langit, tapi kuil naga langit tidak pantas untuk diekspos, Dev dapat memulai sebuah klan baru dan kemudian menyatukannya dengan beberapa cabang kuil naga langit. Dengan begitu, kekuatan Dev akan meningkat secara signifikan, dan dengan menggunakan menara setan, bukan hal yang tidak mungkin untuk menyelamatkan ibunya dan Yuki sebelum tahun baru. Setelah menghindari beberapa pekerja konstruksi di dalam manor, Dev berjalan menuju menara setan dan menemukan ada beberapa Great Grandmaster yang berjaga di bawah menara setan. Melihat beberapa Great Grandmaster itu, Dev mengernyitkan keningnya. Kemunculan beberapa Great Grandmaster ini menunjukkan kalau manor keluarga Yosua tidak dibangun kembali oleh pengembang biasa, tapi oleh sebuah keluarga bela diri yang mengambil alih tempat ini. Saat ini Dev berharap keluarga itu belum mengetahui rahasia dari menara setan, dengan begitu Dev dapat bernegosiasi dengan pihak lain. Saat ini, beberapa Great Grandmaster itu juga sudah menyadari kehadiran Dev dan salah satu dari mereka langsung menghentikan Dev, "Siapa kamu? Kenapa menerobos masuk kemari?" Melihat Dev, beberapa Great Grandmaster itu menjadi gugup, karena orang biasa tidak akan bisa mendekati tempat ini. "Ini adalah tempat milikku, saya ingin bertanya, siapa kalian? Kenapa mengambil alih tempatku?" Dev bertanya balik kepada mereka. Pertanyaan Dev membuat beberapa Great Grandmaster itu menjadi bingung. Mereka juga tidak tahu siapa Dev, mendengar perkataan Dev mereka mengira Dev adalah anggota dari keluarga Yosua. Jadi Great Grandmaster itu memberi isyarat kepada satu orang lainnya dan meminta dia untuk memanggil Paman Martino. Hanya dengan memanggil Paman Martino, maka masalah bisa dijelaskan. Segera, Paman Martino menghampiri dan saat Pamjan Martino melihat Dev, dia langsung termenung. Dia. Paman Martino menunjuk Dev, dia menjadi sangat ketakutan dalam sejenak dan tidak bisa berbicara. Sedangkan Dev mengenali Paman Martino dan menyeringai, "Sepertinya, kamu yang membawa orang-orang ini kemari ya?" Dia adalah Dev. Paman Martino akhirnya berteriak. Beberapa Great Grandmaster keluarga Harman yang mendengarnya seketika terkejut dan kemudian meledakkan aura di dalam tubuh mereka, serta mengeluarkan senjata mereka. Dev mengulurkan tangannya dan langsung melayangkan sebuah tamparan ke arah kepala Paman Martino. Dev melakukan ini untuk menutup mulut Paman Martino, dia tahu Paman Martino adalah kepala pelayan lama keluarga Yosua dan dia pasti mengetahui rahasia menara setan. Meskipun dia tidak tahu apakah Paman Martino sudah mengungkapkan rahasia menara setan atau tidak, tapi dia harus membunuhnya terlebih dulu. "Kamu berani membunuh orang dari keluarga Harman, pantas mati."
Seorang Great Grandmaster berkata dengan marah. Kalian adalah orang dari keluarga Harman di kota Gamma. Dev mengernyitkan keningnya. Dia tidak menyangka, orang-orang dari keluarga Harman akan datang kemari, namun saat mengingat Robin dan Warden yang bekerja sama, dan ingin mencoba untuk membunuhnya, dia tidak merasa heran jika orang dari keluarga Harman datang kemari. Bab 1133, Kamu. Sekarang, karena kamu sudah tahu kami adalah orang-orang dari keluarga Harman, sebaiknya kamu segera menyerah untuk menghindari mengalami penderitaan. Seorang Great Grandmaster berkata menegur Dev. Saya akan membunuh orang-orang dari keluarga Harman, ada jalan menuju surga tapi kalian malah menerobos masuk ke dalam neraka. Dev berkata lalu melangkah maju dan melayangkan tamparannya ke arah Great Grandmaster itu. Pihak lawan belum sempat bereaksi, hanya merasakan sebuah tekanan yang besar menghantam ke arahnya, dan membuat dia terhempas keluar. Terlihat dada Great Grandmaster itu seketika menjadi cekung, sepasang matanya membelalak dan sudah tidak bernafas. Beberapa Great Grandmaster keluarga Harman yang tersisa juga merasa terkejut. Kamu jangan sembarangan. Beberapa orang itu sudah menjadi takut. Dev mencibir, kalian menyuruhku jangan sembarangan, lantas saya harus mematuhinya begitu saja. Setelah selesai berkata, sosok Dev melintas. Dan disusul dengan beberapa teriakan tragis. Beberapa Great Grandmaster itu bahkan tidak bisa menahan satu serangan Dev. Melihat beberapa Great Grandmaster keluarga Harman yang mati tragis, Dev menyeringai. Dia menyadari baik kekuatan maupun pengalaman bertarungnya menjadi semakin terampil. Selama dia terus berlatih dengan giat, sebelum tahun baru dia pasti punya harapan untuk menyelamatkan ibunya dan Yuki. Dev melangkah masuk ke dalam menara setan setelah melewati beberapa mayat Great Grandmaster keluarga Harman. Begitu masuk ke dalam menara setan, Dev merasa seolah masuk ke dalam pemandian air panas, tubuhnya menjadi sangat nyaman. Sedangkan saat ini di lantai 3 menara setan, Robin sedang duduk bersila, menyerap aura dari menara setan dan kekuatan Robin berkembang dengan cepat. Namun, saat Robin tenggelam dalam latihannya, tiba-tiba sebuah aura berbahaya menghampirinya. Tak, tak, tak. Robin segera membuka matanya dan menatap tajam ke arah tangga yang ada di depannya. Terdengar suara langkah kaki dari tangga dan Robin mengernyitkan keningnya. Dia sudah menginstruksikan sejak awal agar tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam, sekarang tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam menara setan, ini membuat Robin merasa aneh. Siapa? Robin berteriak ke arah tangga. Tapi tidak ada orang yang menjawabnya, hanya suara langkah kaki yang masih terdengar jelas. Robin segera bangkit berdiri dan mengernyitkan keningnya dengan erat. Kalau ada orang yang menerobos masuk ke menara setan, pasti bawahannya akan menghalanginya. Siapa yang bisa menerobos masuk jika ditahan oleh beberapa orang Great Grandmaster? Walau bisa menerobos masuk, maka pasti akan terdengar suara perkelahian, tapi Robin sama sekali tidak mendengar suara. Robin merasa panik di dalam hatinya. Di daerah ini, orang yang bisa menghabisi anak buahnya secara diam-diam dan masuk ke dalam menara setan sepertinya hanya orang-orang dari keluarga Galah. Lantas Rainer itu kembali lagi. Robin mencurigai kalau Rainer tidak benar-benar pergi dan mencari kesempatan untuk membunuh dirinya. Dengan membunuhnya, maka Robin tidak akan bisa menghubungi keluarga Harman. Sedangkan keluarga Harman juga tidak akan mencurigai keluarga Galah. Memikirkan hal ini, Robin melihat ke sekeliling menara setan dan ingin mencari kesempatan untuk kabur. Namun, menara setan ini hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar, sama sekali tidak mungkin jika ingin keluar dari tempat lain. Robin menggertakkan giginya, sepasang matanya menjadi dingin dan menatap tajam ke arah tangga. Tidak lama kemudian, sosok seseorang muncul, dan saat Robin melihat jelas siapa yang datang dia terdiam sejenak. Kamu? Robin membelalak dan bertanya. Tentu saja saya, kamu kira siapa? Dev melengkungkan bibirnya dan menyeringai. Hahaha, kebetulan saya sedang ingin mencarimu, tidak disangka kamu malah mengantarkan diri kepadaku. Robin tiba-tiba tertawa keras. Dia sekarang sudah mencapai kekuatan Great Grandmaster tingkat puncak, sama sekali tidak takut lagi pada Dev. Namun Robin tidak tahu, kekuatan Dev saat ini sudah tidak sama seperti sebelumnya. Robin juga tidak tahu mengenai Dev yang sudah membunuh Wiwanto. Sepertinya, kamu sangat percaya diri pada kemampuanmu. Dev melihat Robin yang tertawa keras, bertanya dengan acuh tak acuh dan penuh ketidakpedulian. Bab 1134, tidak tahan dipukul. Tentu saja, hari ini saya akan membunuhmu, mengambil kristal naga milikmu. Setelah memiliki kristal naga, ditambah dengan menara setan ini, tidak ada yang bisa menjadi lawanku lagi. Tatapan mata Robin menunjukkan kegilaan, aura di tubuhnya sedikit terpancar dan gelombang niat pembunuh datang dari segala arah. Dev menatap Robin yang seolah menjadi gila, dan berkata dengan ringan, apakah kita bisa bicara di luar? Kenapa? Kamu takut?
Robin menghina Dev. Saya takut akan merusak menara setan ini, untuk membunuhmu saya bisa melakukannya di mana saja. Dev tersenyum sinis. Kamu jangan terlalu arogan, sebentar lagi saya akan menunjukkan kehebatanku kepadamu. Robin berkata lalu berjalan turun dari menara. Robin juga takut jika mereka berdua bertarung, akan merusak menara setan. Menara setan adalah benda pusaka tidak boleh sampai rusak. Dev mengikuti Robin keluar dari menara setan, dan saat Robin melihat beberapa bawahannya yang mati tragis di luar menara, raut wajahnya seketika menjadi sangat muram. Melihat raut wajah Robin, Dev tersenyum, bawahan keluarga Harman kalian terlalu tidak tahan dipukul, saya baru menamparkan mereka dengan ringan, mereka sudah menjadi seperti ini. Dev, jangan terlalu sombong, saya beritahu padamu, sekarang saya sudah mencapai ranah Great Grandmaster Puncak, apa kamu tahu Great Grandmaster tingkat puncak melambangkan apa? Di generasi muda ahli bela diri Kota Gama, belum ada satu orang pun yang mencapai ranah Great Grandmaster Puncak. Kekuatan saya saat ini, bahkan sudah bisa mendapatkan tempat dalam daftar peringkat progresif, kamu bertarung denganku, saya akan membuatmu mati dengan tragis. Robin menggertakkan giginya dan berkata dengan ganas. Great Grandmaster tingkat puncak. Dev pura-pura kaget, kamu bisa mencapai ranah Great Grandmaster Puncak dengan begitu cepat, benar-benar sangat menakutkan. Melihat ekspresi terkejut Dev, Robin berkata dengan bangga Dev, sekarang kamu tahu kehebatanku kan, kalau kamu menyerahkan kristal naga dan harta karun yang kamu miliki sekarang, saya mungkin akan membiarkanmu tetap hidup. Kalau tidak, saya akan membuatmu memohon untuk dibunuh. Melihat ekspresi bangga Robin, Dev tersenyum ringan, kekuatan Great Grandmaster tingkat puncakmu ini memang luar biasa, tapi bagiku hanya mengandalkan kekuatan sekecil itu untuk membunuhku, sepertinya tidak akan semudah itu. Arogan, Great Grandmaster tingkat puncak tidak bisa membunuhmu, maka bukankah kamu lebih hebat dari Great Grandmaster tingkat puncak? Robin mendengus. Dia tidak menyangka kekuatan Dev akan dapat melebihi Great Grandmaster tingkat puncak, baru berapa lama waktu berlalu sejak mereka berpisah di Pulau Naga, walau Dev adalah orang yang berbakat, juga tidak mungkin bisa meningkatkan kekuatannya hingga Great Grandmaster puncak dalam waktu singkat. Mungkin hanya sedikit lebih baik. Dev mengulurkan tangannya dan membuat isyarat. Jangan mencoba untuk menakutiku, saya yang meminjam kemampuan menara setan juga baru menembus ranah Great Grandmaster Puncak, bagaimana mungkin kamu bisa? Robin belum selesai berbicara, tiba-tiba dia menutup mulutnya. Dia hampir saja menceritakan rahasia menara setan, Robin mengira Dev tidak tahu rahasia tentang menara setan. Kalau tidak percaya, kita bisa mencoba. Saat Dev selesai bicara, aura di tubuhnya mulai meningkat dengan pesat, kekuatan spiritual yang menakutkan mulai mengelilingi tubuh Dev. Saat aura di tubuh Dev meningkat, secara mengejutkan tanah juga mulai bergetar. Bruak bruak bruak. Seolah terjadi gempa bumi, rumah yang sedang dibangun tidak jauh dari sana mulai runtuh lagi akibat getaran ini, dan membuat pekerja melarikan diri karena ketakutan. Ini. Raut wajah Robin menjadi jelek, sepasang matanya membelalak seolah tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Aura yang baru dipancarkan oleh Dev barusan, tidak kalah dengan Great Grandmaster tingkat puncak, bahkan lebih dari sebelumnya. Kelopak mata Robin berkedut, niat membunuh di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Bakat Dev terlalu cemerlang, dalam waktu singkat dia sudah berkembang dengan begitu cepat, Robin tahu jika membiarkan Dev tetap hidup, maka akan menjadi bencana besar bagi keluarga Harman. Bab 1135, jangan simpan kekuatanmu. Sekarang kamu masih ingin mencobanya. Dev menatap Robin sambil mengejeknya. Robin menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apapun, namun setelah berdeham, tinjunya seketika sudah tiba di hadapan Dev. Tinju cahaya suci. Dev mengulurkan tangannya dan menyambut tinju itu. Dua tinju itu bertabrakan, dan energi yang menakutkan langsung menyebar ke segala arah. Rumah yang awalnya baru saja dibangun mulai runtuh setelah terkena energi yang menakutkan ini, banyak orang yang mulai berlari ke segala arah untuk menghindar. Tubuh Robin bergoyang beberapa kali sebelum kembali stabil, sedangkan Dev menarik kaki kanannya ke belakang, menginjak tanah dengan keras dan membuat sebuah retakan muncul di tanah. Jangan simpan kekuatanmu, kalau kamu tidak mengerahkan seluruh kekuatanmu kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Dev berkata pada Robin dan menatapnya dengan dingin. Robin menatap Dev dengan muram, dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan tinju cahaya suci Dev tadi. Tadi, sebuah tinju yang begitu sederhana, membuat Robin merasa aura di tubuhnya mulai terganggu dan seketika menjadi tertekan. Saat ini Robin sedang berusaha keras untuk mengatur pernafasannya. Segera, aura di tubuh Robin kembali meledak, kali ini Robin tidak ragu-ragu dan menyimpan energinya, dia langsung meledakkan aura Great Grandmaster tingkat puncaknya.
Aura yang menakutkan itu jauh lebih kuat dari energi Ki. Beberapa penduduk yang menonton dari kejauhan benar-benar merasakan tekanan dari aura yang mengerikan itu dan membuat mereka memuntahkan darah, bahkan beberapa dari mereka langsung jatuh ke tanah dan mati. Dev mengernyitkan keningnya, tangannya dengan cepat membuat pergerakan formasi sihir dan sebuah penghalang muncul, lalu menahan aura yang menakutkan ini. Dia tidak menyangka Robin seorang putra dari keluarga bela diri, begitu sepele terhadap nyawa manusia. Di kota Gamma, ahli bela diri tidak diizinkan untuk membunuh manusia biasa, dan ada aturan yang sangat ketat. Tapi di kota Leta yang tandus ini, meskipun ada aturan tapi karena ini tempat terpencil, Robin berani begitu nekat. Kamu sebagai seorang putra dari keluarga bela diri, malah mencelakai nyawa manusia, benar-benar pantas mati. Dev menatap Robin dengan dingin, tatapan matanya dipenuhi dengan keinginan membunuh. Selama saya bisa membunuhmu, tidak masalah membunuh orang-orang biasa ini, mereka hanyalah semut, paling hanya perlu membayar ganti rugi beberapa ratus juta kepada keluarga yang ditinggalkan, keluarga Harman tidak kekurangan uang. Robin mendengus dingin. Kalau begitu, saya akan membunuhmu lalu membayar ganti rugi beberapa miliar kepada keluarga Harman, saya juga tidak kekurangan uang. Setelah selesai berkata Dev seketika mengarah ke arah Robin. Dev melayangkan tinjunya dengan ganas, sedangkan tubuh Robin menghilang bersamaan dengan Dev yang melayangkan tinjunya. Segera setelah itu, aura yang mengancam muncul di atas kepala Dev. Dev mengangkat kepalanya, dan menemukan Robin telah berada di udara, lalu sosoknya berubah menjadi seperti bilah pedang yang tajam dan menghunus ke arah Dev. Robin menggunakan kelembamannya untuk mendorong tubuhnya dengan kecepatan penuh, suara berderak terdengar, kecepatan Robin begitu cepat hingga ruang hampa udara terbentuk di sekelilingnya. Serangan yang begitu kuat menyebabkan tanah di bawah kaki Dev mulai runtuh dan Dev merasa ada sebuah gunung besar yang menekan tubuhnya. Dev mengernyitkan keningnya, lalu diikuti dengan cahaya keemasan di tangan kanannya yang melayangkan sebuah pukulan ganas. Tinju cahaya suci. Dalam sekejap, cahaya keemasan itu seperti pilar yang menghantam ke arah Robin dengan ganas. Bam! Terdengar suara ledakan yang keras, seluruh langit dan bumi seolah bergetar, cahaya yang memancar itu bahkan melebihi cahaya matahari. Tubuh Dev dilapisi sisik-sisik emas yang menahannya dari serangan tak berwujud. Harus diakui bahwa kekuatan Robin memang meningkat pesat setelah dia mencapai ranah Great Grandmaster Puncak. Pukulan Dev menghancurkan gelombang udara yang ada di sekitar tubuh Robin, dan saat cahaya keemasan itu menyebar, tubuh Robin samar-samar mendarat di hadapan Dev. Pada saat ini, sepasang kaki Dev sudah tenggelam ke dalam tanah karena tekanan yang begitu kuat. Kekuatanmu memang berada di luar bayangkanku, bisa menahan satu pukulan dariku, tidak ada beberapa orang dari generasi muda di kota Gamma yang dapat melakukannya, sekarang sepertinya kamu sudah bisa mendapatkan posisi di daftar peringkat progresif. Robin menatap Dev dan berkata dengan ringan. Bab 1136, sama sekali tidak pantas. Dev tidak tahu apa itu daftar peringkat progresif, ini adalah kedua kalinya dia mendengar Robin membahas mengenai daftar peringkat progresif, tapi Dev tidak bertanya. Apakah ini serangan terkuatmu? Kalau begitu maka saya akan sangat kecewa, awalnya saya kira bisa menggunakanmu untuk berlatih. Dev perlahan-lahan menarik keluar kakinya, lalu menatap Robin dengan tatapan mengejek. Bukankah kamu juga tidak mengeluarkan kekuatan penuhmu? Robin berkata sambil menatap Dev dengan dingin. Dev tersenyum ringan, jika saya mengeluarkan kekuatan penuhku, kamu sepertinya sudah menjadi mayat sekarang. Kamu terlalu arogan. Robin mengernyitkan keningnya, lalu auranya kembali meningkat. Cahaya keemasan di tubuh Dev juga kembali berkedip-kedip, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan digunakan secara maksimal oleh Dev. Saat ini, bahkan Great Grandmaster tingkat 8 juga tidak bisa menghancurkan pertahanan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan milik Dev, ditambah lagi dengan bantuan kekuatan naga ilahi, tubuh emas yang tidak bisa hancur ini sudah bertambah kuat. Sekarang, Dev bagaikan dewa yang turun dari langit, membuat banyak orang biasa yang melihatnya dari kejauhan berlutut dan menyembahnya. Melihat cahaya emas di tubuh Dev, raut wajah Robin menjadi semakin berat, kemudian sebuah mantra yang berkilau mulai mengelilingi tubuh Robin. Saat ini, Robin seolah berada di dalam sebuah pilar cahaya yang sangat besar, mantra yang bersinar terang mengelilinginya lalu menjadi semakin besar dan menghilang. Perlahan-lahan, tubuh Robin sudah berubah menjadi bentuk nyantra, mantra-mantra itu menyatu dan membentuk sosok manusia. Apa ini? Dev yang melihat hal ini mengernyitkan keningnya. Dia baru pertama kali melihat hal seperti ini, baik ninjutsu dari pendekar negara Partan, maupun teknik tubuh tembus pandang, sudah pernah dilihat oleh Dev. Tapi Dev baru pertama kali melihat teknik Robin. Teknik sihir yang aneh ini membuat Dev tidak bisa berbuat apa-apa untuk sesaat. Sebuah mantra tiba-tiba datang ke arah Dev, lalu menyebar menjadi jaring besar dan mencoba membungkus Dev di dalamnya. Dev menghantamkan tamparannya dengan ganas, angin yang sangat kuat langsung membuat mantra itu tertiup dan menyebar. Hanya saja, setelah tersebar, mantra-mantra itu segera menyatu kembali. Dev yang melihat ini kembali melayangkan beberapa pukulannya. Bam bam bam. Angin kencang berhembus dan membuat mantra-mantra itu tidak memiliki kesempatan untuk menyatu.
Namun tidak lama kemudian, mantra-mantra yang tersebar ke segala arah itu berubah menjadi beberapa telapak tangan besar yang melayangkan tamparannya ke arah Dev. Telapak tangan itu menghantam tubuh Dev dengan keras. Tubuh Dev mengeluarkan suara berdentang seperti lonceng. Sisik-sisik emas yang bercahaya mulai rontok dan menghilang, cahaya keemasan di tubuhnya juga mulai memudar. Tidak lama kemudian, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan milik Dev secara mengejutkan hancur, dan membuat kulit berwarna perunggunya terlihat dan bersinar di bawah sinar matahari. Mantra-mantra itu seketika menguap dan tubuh Robin perlahan-lahan kembali terlihat. Melihat tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan milik Dev menghilang, Robin tampak sangat puas. Great Grandmaster tingkat puncak, tidak hanya kekuatan yang meningkat, setelah saya mencapai ranah ini, banyak teknik sihir milik keluarga Harman yang sudah bisa saya gunakan. Perlu diketahui keluarga Harman menghabiskan banyak uang untuk mengundang para ahli sihir untuk membuatkan mantra-mantra sihir. Kamu ingin bertarung denganku, sama sekali tidak layak. Kamu harus mengingat bahwa kamu bukan bertarung denganku, tapi dengan seluruh keluarga Harman. Robin tersenyum dingin dan tubuhnya kembali berubah dan menghantam ke arah Dev dengan keras. Bam bam bam. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Dev seketika terhempas mundur dan dadanya menjadi cekung. Tanpa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik, akan sulit untuk menahan serangan Robin. Setiap pukulan yang dilayangkan oleh Dev seperti memukul udara, sama sekali tidak bisa melukai Robin, apalagi menangkis serangannya. Bab 1137, mempermalukan. Tubuh Dev menghantam tanah dengan keras, dan langsung membuat sebuah lubang besar di tanah. Manor yang awalnya sudah dibangun kembali saat ini kembali menjadi reruntuhan. Darah segar mengucur dari mulut Dev, bekas luka juga terlihat dengan jelas di tubuhnya. Hahaha, hanya seperti ini. Tubuh Robin kembali terlihat dan menatap Dev sambil tertawa keras. Dev perlahan-lahan bangkit, menyeka darah di sudut mulutnya dan tiba-tiba menyeringai. Melihat Dev yang tiba-tiba menyeringai, Robin tercengang, kamu sudah berada di ambang kematian tapi masih bisa tersenyum. Bagaimana kamu bisa tahu saya sudah di ambang kematian? Dev tersenyum dingin, lalu mengulurkan tangannya dan pedang naga muncul di tangannya. Bila pedang naga terbakar dengan kobaran api, dan kobaran api berwarna merah itu menyinari separuh langit. Walau menggunakan pedang, kamu juga tidak akan bisa melukaiku. Robin mendengus dingin, lalu tubuhnya kembali berubah menjadi mantra-mantra yang melingkar. Teknik pedang 9 bayangan. Tubuh Dev berputar dengan cepat, lalu terbagi menjadi dua menjadi 3. Pada akhirnya, 6 sosok Dev yang sama persis muncul sambil memegang pedang naga dan berdiri di hadapan Robin. Saat ini, mantra-mantra itu mulai berubah menjadi telapak tangan yang besar dan melayangkan tamparannya ke arah Dev. 6 sosok Dev, dengan 6 telapak tangan yang besar. Setiap telapak tangan mengandung gelombang energi yang kuat. Bruak bruak bruak. Seperti tekanan dari telapak Buddha, telapak tangan yang besar itu menekan ke bawah. Dev yang memegang pedang naga tiba-tiba berteriak, api spiritual, bangkit. 6 pedang naga seketika terbakar dengan kobaran api yang sangat besar, kobaran api itu melesat ke langit hingga lebih dari 10 meter. Api yang membara seketika menembus telapak tangan yang besar itu. Terdengar teriakan yang memilukan, dan terlihat beberapa telapak tangan yang terbentuk dari mantra itu mulai menghilang dengan cepat. Sesaat kemudian, sebuah sosok manusia muncul, dan sosok itu dikelilingi oleh kobaran api. Tubuh Robin kembali terlihat dan pakaiannya terbakar api. Api. Robin berusaha keras mengepak pakaiannya, dan bahkan berguling-guling di tanah sampai api itu dipadamkan. Di saat Robin baru merasa lega, terlihat sebuah telapak tangan berwarna emas yang mengarah ke arahnya. Raut wajah Robin seketika berubah, dia hendak menghindar tapi dalam sekejap tubuhnya seperti terpaku dan dia sama sekali tidak bisa menghindar. Dev mencengkeram kerah baju Robin dan menariknya ke hadapannya. Wajah Robin sudah menjadi hitam karena kobaran api, saat ini dia terlihat sangat menyedihkan dan tatapannya terlihat penuh dengan rasa tidak percaya. Hanya seperti itu. Dev menyeringai lalu melayangkan tamparannya dengan ganas. Piak. Terdengar suara yang nyaring, sebuah jejak telapak tangan langsung terlihat membekas di wajah Robin. Semua gigi Robin rontok dan darah mengucur deras. Hanya seperti itu. Dev berkata dengan nada mengejek lalu melayangkan tamparannya lagi. Piak. Dev mengangkat Robin dan mulai menamparnya dari kiri dan kanan dengan keras, membuat wajah Robin yang ditampar seketika membengkak seperti kepala babi. Dev akan mempermalukan Robin dengan ganas, agar pertahanan di dalam hatinya runtuh. Agar ke depannya, saat dia bertemu dengan Dev lagi, dia akan menjadi seperti tikus yang bertemu dengan kucing. Robin merupakan tuan muda keluarga Harman di kota Gama, Dev tidak berniat membunuhnya. Jika Dev ingin menyelamatkan ibunya dan Yuki sebelum tahun baru, maka Dev tidak boleh menambah musuh lagi. Keluarga King dan aliansi seni bela diri saja sudah cukup untuk Dev tangani. Mengenai para pendekar negara Partan yang sudah dijadikan manusia tongkat oleh Dev, serta memenggal kepala Wiwanto, dilakukan agar mencegah keluarga dan klan bela diri kota Gama mencari masalah dengan dirinya.
Entah berapa kali wajah Robin ditampar, hingga akhirnya, wajah Robin sudah bengkak dan tidak berbentuk lagi. Matanya sudah menjadi satu garis, seperti anjing pekingese yang disengat lebah. Dev melepaskannya, dan Robin tergeletak di tanah seperti seekor anjing mati. Kamu bukan lawanku, pergilah, kalau kamu berani memprovokasiku lagi, saya pasti akan membunuhmu. Dev menatap Robin dengan dingin, lalu berjalan masuk ke dalam menara setan. Bab 1138, tidak mau menemanimu bermain lagi. Robin menatap punggung Dev dengan marah, tiba-tiba terdengar suara tulang-tulang patah dari tubuhnya. Dev tersentak dan menoleh, dia menemukan Robin yang tergeletak di tanah seperti genangan lumpur, sudah membentuk tubuhnya dan kembali berdiri. Robin kembali berdiri, dan bengkak di wajahnya juga menghilang. Seberkas cahaya hitam meledak dari tubuh Robin, seolah-olah cahaya itu bersinar dari dalamnya. Saya ingin kamu mati. Robin berteriak marah, lalu setetes darah hitam bagaikan tinta menetes keluar dari keningnya. Robin menggerakkan dua tangannya dan tetesan darah bagaikan hitam itu tiba-tiba terbakar. Setetes darah dapat meledakkan kobaran api yang besar. Sedangkan tubuh Robin sedang terbakar di dalam kobaran api itu. Setiap inci tubuh Robin mulai menyusut, lalu berubah menjadi warna hitam pekat, di bawah kobaran api, kulit hitamnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Saat api mereda, tubuh Robin terlihat seperti baja yang baru ditempa. Hawa dingin yang menakutkan keluar dari tubuh Robin. Melihat Robin yang tiba-tiba berubah menjadi hitam gelap, Robin menyeringai, ternyata kamu berdarah campuran dengan negara Vikanya, tidak disangka ayahmu mempunyai hobi seperti itu. Mendengar perkataan Dev, Robin hampir mati kesal, sepasang matanya membelalak, saya akan merobek mulutmu. Robin menerjang ke arah Dev, dan menghantamkan tinjunya dengan keras ke arah Dev. Dev juga tidak menunjukkan kelemahannya, cahaya keemasan di tubuhnya kembali bersinar, dan lapisan sisi kembali muncul di kulitnya. Dang dang dang. Kedua pria itu menyerang menggunakan kekuatan yang paling murni. Setiap pukulan menghasilkan suara seperti baja yang bertabrakan. Percikan api menyembur dan suara bagaikan guntur terus terdengar. Terlihat sosok berwarna hitam dan sosok berwarna emas yang saling beradu di udara, gelombang energi yang menakutkan menyebar ke sekeliling. Tidak ada lagi bagian dari Manor yang tersisa, hanya menara setan yang masih berdiri dengan kokoh. Bam! Robin dan Dev melayangkan sebuah pukulan di saat bersamaan, tinju Robin menghantam dada Dev dengan keras, sebuah energi yang menakutkan meledak di depan dada Dev seperti bola meriam, tubuh Dev bergetar karena benturan yang kuat itu. Pada saat ini, tinju Dev juga mengenai tubuh Robin, setelah terdengar suara ledakan yang sama, tubuh Robin mundur beberapa langkah. Tampaknya, walau Robin menggunakan keahliannya, kekuatannya masih sedikit berbeda dari Dev. Robin meraung dengan marah, tatapan matanya dipenuhi dengan keinginan tempur dan kemarahan. Dalam sekejap, tubuh Robin berubah menjadi aliran cahaya dan mengarah ke arah Dev, serta menyebabkan suara yang memekakkan. Benar-benar kesempatan yang baik untuk berlatih. Dev menyipitkan matanya lalu menerjang ke arahnya. Kekuatan bisa dipupuk dengan latihan, tapi kemampuan bertarung dan pengendalian kekuatan harus dilatih dengan terus bertarung. Kali ini, pertarungannya dengan Robin membuat Dev mendapatkan banyak pengetahuan baru. Bruak bruak bruak. Kedua orang itu tidak berhenti beradu dan menyebabkan suara yang memekakkan telinga. Dev menggunakan tinju cahaya suci, tinju dengan cahaya keemasan itu menghujani tubuh Robin. Di saat bersamaan, Robin juga melayangkan tinjunya dan tidak berhenti menghantam tubuh Dev. Kedua orang itu saling beradu, dan bertarung dengan kekuatan serta kemampuan fisik. Ban! Sosok dua orang itu terpisah, dan masing-masing dari mereka terengah-engah. Pertarungan seperti ini sangat menguras energi, Dev menggunakan kekuatan spiritual dan kekuatan naga ilahi di dalam dantiannya untuk bertahan sejauh ini, sedangkan Robin mengandalkan teknik sihir. Apakah ini kartu terakhirmu? Dev menatap Robin, raut wajahnya menjadi muram, kalau begitu, maka saya tidak akan menemanimu bermain lagi. Robin terlihat sangat bingung, raut wajahnya menjadi sangat jelek. Dia terus-menerus mengeluarkan kartunya, tapi Dev tampak bisa menghadapi semuanya dengan mudah. Kamu tidak perlu berpura-pura santai, sekarang kamu juga sudah berada di ujung kekuatanmu, selanjutnya saya akan menunjukkan padamu kartuku. Yang sebenarnya. Setelah Robin berbicara, cahaya hitam di tubuhnya tiba-tiba meroket dan cahaya hitam itu perlahan-lahan terlepas dari tubuh Robin, sedangkan kulit Robin kembali seperti semula. Bab 1139, Formasi Sihir Abadi. Cahaya hitam itu perlahan-lahan terbentuk di atas kepala Robin, dan tidak lama kemudian sebuah lingkaran cahaya gelap muncul dan tidak ada yang bisa terlihat di dalamnya. Ruang di dalam lingkaran cahaya itu tampak berombak seperti danau tenang yang diterpa angin dahsyat. Melihat pemandangan ini, Dev mengernyitkan keningnya. Lantas, orang ini akan memanggil makhluk aneh lagi. Saat di Pulau Naga, Robin dan Warden juga memanggil makhluk Ents, jadi Dev mengira Robin akan menggunakan trik lamanya lagi. Namun setelah menunggu sesaat, tidak ada yang muncul dari lingkaran cahaya yang gelap itu.
Sebaliknya, terdengar suara berdengung diikuti oleh gelombang tekanan dari dalam lingkaran cahaya. Gelombang tekanan itu seperti gelombang suara yang mengalir ke tubuh Dev secara bergelombang. Dev, saya beritahu padamu, ini adalah formasi sihir abadi. Teknik sihir ini dipelajari dari buku peninggalan zaman dahulu yang sudah berabad-abad. Jangankan seorang biasa sepertimu, walau kamu adalah dewa, juga tidak akan bisa melarikan diri. Robin menatap Dev dengan marah, namun pada saat itu seluruh wajah Robin juga mulai berubah bentuk. Menggunakan teknik sihir seperti itu juga merupakan tantangan besar dan melelahkan bagi Robin. Tapi untuk dapat membunuh Dev, Robin hanya bisa berusaha mati-matian. Cahaya hitam itu menyatu dan gelombang tekanan tidak berhenti menyebar keluar, semua benda yang terkena gelombang tekanan itu akan berubah menjadi bubuk. Saat gelombang tekanan itu menyebar, seluruh manor bahkan dinding-dinding yang sudah hancur juga berubah menjadi bubuk, area radius ratusan meter itu menjadi kosong melompong. Orang-orang biasa yang terkena energi dari Robin mati dan bahkan tidak menyisakan mayat, seketika berubah menjadi bubur dan Menara Seran yang tidak jauh dari sana sedang mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah sedang menahan tekanan itu. Di area seluas ribuan meter persegi, selain Dev dan Robin, Menara Setan adalah satu-satunya yang masih menjulang tinggi. Tulang-tulang Dev mengeluarkan suara berderak saat dia merasakan tekanan yang begitu kuat. Tekanan seperti itu, gelombang demi gelombang seolah tidak memberi Dev kesempatan untuk menarik nafas. Di saat Dev dikendalikan oleh gelombang tekanan ini, sisik-sisik di tubuhnya mulai runtuh dan bumi tiba-tiba bergetar. Rantai berwarna hitam pekat seperti tinta tiba-tiba muncul seperti tentakel. 1, 2 buah. Sampai 18 rantai berwarna hitam pekat, memancarkan cahaya dingin dan membentuk sebuah sangkar, mengurung Dev di dalamnya. Rantai-rantai ini tampak seperti berasal dari 18 tingkat neraka, dan bahkan suara jeritan hantu dapat terdengar dari rantai-rantai itu. Jeritan yang begitu menghantui membuat orang yang mendengarnya bergidik ngeri. Formasi sihir abadi yang bagus, tapi tidak tahu apakah itu dapat mengurung seorang dewa sepertiku. Setelah selesai berkata, kristal naga mulai berkedip di dadanya, kekuatan naga ilahi juga meledak dan berubah menjadi seekor naga raksasa yang membungkus tubuh Dev. Di saat Dev meledakkan kekuatan naga ilahi, Menara Setan tiba-tiba bergetar, lalu ada banyak titik-titik cahaya yang berterbangan dari dalam Menara Setan. Titik-titik cahaya ini terlihat dengan jelas di udara, miliaran titik cahaya tidak berhenti mendekat. Pada akhirnya menyatu dan masuk ke dalam tubuh Dev. Pupil mata Robin menyusut dan tatapan matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia tidak tahu apa sebenarnya titik-titik cahaya yang terbang keluar dari Menara Setan. Kekuatan di dalam tubuh Dev tidak berhenti meningkat, beberapa ekor naga raksasa mengaum dan terbang menuju ke langit dari tubuh Dev. 18 ekor naga raksasa langsung melilit 18 rantai berwarna hitam pekat itu, cahaya keemasan yang bersinar di tubuh naga raksasa sangat kontras dibandingkan dengan cahaya dingin dari rantai-rantai itu. Robin menatap adegan di depannya dan mulutnya tanpa sadar menganga. Kristal naga, kekuatan naga ilahi. Tatapan mata Robin dipenuhi dengan keserakahan dan kemarahan. Kalau bukan karena Dev, maka kristal naga itu pasti sudah menjadi miliknya, dan kekuatan naga ilahi yang begitu menakutkan akan menjadi kekuatannya. Sekarang semua itu malah menjadi milik Dev. Tubuh Dev terus bersinar, sebuah mutiara berwarna-warni langsung terbang keluar dari tubuh Dev. Bab 1140, Dewa yang Sesungguhnya. Mutiara itu muncul dan bercahaya dengan terang, sebuah kekuatan yang terasa damai seketika menyelimuti. Apakah ini adalah inti emas? Dev menatap mutiara yang ada di depannya, dia sedikit tidak percaya, terutama kekuatan damai yang terpancar dari mutiara itu membuat Dev merasa sangat nyaman. Rantai-rantai yang awalnya sangat dingin dan penuh hawa yin menjadi tenang saat disinai oleh kekuatan damai ini, dan perlahan-lahan rantai-rantai itu kembali masuk ke dalam tanah. Saat rantai-rantai itu masuk kembali ke dalam tanah, naga-naga raksasa itu mengaum dan kembali ke dalam tubuh Dev. Robin mengernyitkan keningnya, lalu menatap mutiara yang bersinar di depannya dengan heran. Dia tidak tahu apa itu inti emas. Baginya, apa yang ada di hadapannya saat ini pasti merupakan salah satu harta karun milik Dev. Karena Dev memiliki begitu banyak harta karun. Baik pedang naga, maupun cincin penyimpanan, atau kristal naga serta mutiara di depannya ini merupakan harta karun yang sangat bernilai. Hal itu membuat tatapan mata Robin memerah, dia merasa sangat iri dan cemburu. Dev, setelah kamu mati semua harta karun ini akan menjadi milikku, semuanya akan menjadi milikku. Setelah selesai berkata, lingkaran cahaya hitam di atas kepala Robin kembali memancarkan cahaya, dan cahaya ini mengandung niat membunuh yang begitu kuat. Cahaya hitam itu terpancar seperti laser, menghancurkan segala sesuatu yang ditembusnya. Dev melihat hal ini, lalu mengulurkan sepasang tangannya perlahan dan inti emas itu perlahan-lahan jatuh ke telapak tangan Dev. Kekuatan yang lembut dan damai, seketika menyerang ke dalam tubuh Dev. Inti emas yang berkondensasi juga menunjukkan bahwa dia sudah berada di jalan menuju keabadian. Kekuatan yang lembut dan damai ini pasti adalah kekuatan yang abadi. Dev melambaikan perlahan kekuatan itu dan langsung menuju ke arah cahaya berwarna hitam.
Energi yang meledak dari dua kekuatan itu, jika menyentuh satu sama lain akan dapat menghancurkan langit dan bumi. Namun walau demikian, saat dua kekuatan itu bertabrakan, bumi tidak berguncang seperti yang diperkirakan, malah suara pun tidak terdengar sama sekali. Hanya terlihat saat bersentuhan, cahaya hitam itu langsung menghilang dan lingkaran cahaya hitam di atas kepala Robin juga bergetar lalu hancur dan menghilang. Ini. Sepasang mata Robin membelalak, dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Dia tidak dapat memahami harta karun seperti apa mutiara yang ada di tangan Dev itu, kenapa bisa begitu hebat. Harta karun apa yang ada di tanganmu itu? Robin tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya pada Dev. Dev menatap inti emas yang ada di tangannya dan tersenyum ringan, saya akan memberitahumu, setelah kamu mati. Dev membuka mulutnya dan menelan inti emas, lalu kekuatan yang penuh damai itu menghilang. Robin menatap Dev dengan tidak percaya, dan untuk sesaat Robin mengira yang berdiri di hadapannya saat ini adalah dewa yang sesungguhnya. Formasi sihir abadimu biasa-biasa saja, bahkan tidak bisa menjebak orang biasa sepertiku. Setelah selesai berkata, tangan kanan Dev bersinar dengan cahaya keemasan lalu sebuah tinju melayang ke arah Robin. Tadi dia membiarkan Robin tetap hidup, tapi sayangnya Robin tidak menghargai kesempatan itu. Jadi sekarang dia hanya bisa membunuhnya. Merasakan aura menakutkan datang kepadanya, hati Robin diliputi kengerian dan dia tidak berani bertarung lagi dengan Dev. Dia sudah tidak memiliki kartu lagi, jika dilanjutkan yang menunggunya hanyalah kematian. Robin memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengeluarkan gelang semesta. Daye melihat Robin yang mengeluarkan gelang semesta, tahu kalau anak ini akan menggunakan gelang semesta untuk melarikan diri. Sosoknya kemudian melesat dan melayangkan sebuah tamparan ganas. Bam! Tamparan Dev mengenai dada Robin dan membuat tubuh Robin terpental jauh ke belakang. Di saat tubuhnya terpental, Robin menahan rasa sakitnya dan melemparkan gelang semesta di tangannya. Sebuah lubang hitam muncul di udara, dan tubuh Robin masuk ke dalam lubang itu lalu menghilang. Sialan, dia berhasil lolos. Dev mengumpat, dalam hatinya dia merasa iri dengan gelang semesta milik Robin, jika dia memiliki senjata teleportasi seperti itu, maka saat bertemu dengan bahaya, dia bisa melarikan diri. Bab 114,1 Perencanaan. Robin melarikan diri sejauh puluhan mil dalam satu tarikan nafas, lalu akhirnya berhenti. Dia bernafas terengah-engah dan Robin masih merasakan rasa sakit yang samar di dadanya. Demi melarikan diri, Robin baru saja menahan sebuah pukulan Dev. Dev, kita belum selesai, saya pasti akan membuatmu membayar harganya. Robin berkata dengan marah. Namun saat mengingat mutiara bercahaya milik Dev, Robin menjadi sangat iri. Dia tidak tahu senjata ajaib seperti apa yang bisa sekuat itu. Berapa banyak rahasia yang dimiliki oleh Dev. Robin mengernyitkan keningnya dengan erat. Setelah beristirahat sejenak, Robin kembali pergi dengan cepat, dia takut Dev akan mengejarnya. Puluhan mil merupakan jarak yang jauh bagi orang biasa. Tapi bagi mereka, jarak itu hanya membutuhkan beberapa saat untuk disusul. Sedangkan saat ini, Dev sudah masuk ke dalam menara setan untuk berkultivasi. Dia tidak tertarik untuk mengejar Robin, menghabiskan waktunya yang berharga. Kota Jendawa, keluarga Galah. Rainer memejamkan sedikit matanya, walau dia masih berjemur di bawah sinar matahari, tapi dia sedang memikirkan hal lain di benaknya. Azua, menurutmu untuk apa Robin pergi ke kota Leta yang begitu jauh untuk berlatih? Dan mengambil alih tanah milik Warden? Rainer bertanya kepada bawahannya yang ada di samping. Dia terus memikirkan hal itu sejak kembali dari kota Leta, Warden sudah mati, Robin tidak mungkin berbaik hati dan membangun kembali manor untuk keluarga Warden. Terutama saat Robin yang mengatakan pemandangan kota Leta sangat indah, itu adalah omong kosong, Rainer sama sekali tidak percaya, tempat setandus kota Leta, bisa memiliki pemandangan apa. Tuan muda, saya merasa ada yang tidak beres dengan menara di kediaman keluarga Yosua, sebuah manor yang begitu luas, semua bangunan sudah dibangun kembali hanya menara itu yang masih terlihat sangat tua. Mungkin saja Robin datang karena menara itu, mengenai apa fungsi menara itu, saya tidak tahu. Azua menjelaskan dengan hati-hati. Benar, saya juga memikirkan hal itu, saya juga mencurigai ada yang tidak beres dengan menara itu, saya sudah beberapa kali pergi ke manor keluarga Yosua dan belum pernah melihat menara itu sebelumnya, tempat itu sepertinya merupakan bangunan yang usang. Saya pernah bertanya pada Warden, kenapa di dalam manor ada bangunan yang sudah usang. Warden mengatakan itu hanyalah aula leluhur keluarga Yosua, jadi walau sudah usang, tidak boleh diruntuhkan. Sekarang sepertinya, bangunan usang itu hanyalah kedok, menara itu pasti berada di dalamnya dan menara itu pasti menyimpan rahasia. Rainer segera bangkit berdiri, lalu tatapannya bercahaya. Segera kumpulkan pasukan dan temani saya pergi ke kota Leta lagi. Rainer hendak pergi lagi ke kota Leta, dan mencari tahu rahasianya. Ini adalah wilayahnya, jika menara itu benar-benar menyimpan rahasia, dia tidak akan membiarkan Robin mendapatkannya. Meskipun keluarga Harman adalah keluarga konglomerat di kota Gama, tapi ini bukan kota Gama, kekuatan keluarga Harman juga tidak dapat menjangkau tempat ini.
Di saat Azua hendak pergi mengumpulkan bawahannya, tiba-tiba seseorang bergegas menghampiri dan melaporkan, "Tuan muda, di halaman ada seorang pria yang ingin bertemu denganmu." "Bertemu denganku?" Rainer terkejut, "Siapa?" Dia mengatakan dia adalah Robin dari keluarga Harman di kota Gama, dia datang secara khusus untuk bertemu dengan Tuan muda, namun kelihatannya dia terluka. Bawahan itu menjawab, "Robin." Rainer tampak kaget, lalu mengibaskan tangannya, bawa dia ke ruang tamu, "Saya akan menyusul." Setelah bawahan itu pergi, Azua melangkah maju, "Tuan muda, entah perencanaan apa yang dimiliki Robin hingga tiba-tiba datang kemari. Kita lihat saja dulu, ini adalah kediaman keluarga Galah, walau Robin memiliki rencana licik dia juga tidak dapat melakukan apapun kepadaku." Rainer berkata dan berjalan menuju ruang tamu utama. Saat ini Robin sedang duduk dan minum teh di ruang tamu, raut wajahnya sangat jelek. Dia mengalami cedera. Robin berusaha keras untuk datang kemari, dia tidak kembali ke kota Gama, dia akan memanfaatkan keluarga Galah untuk menyingkirkan Dev. Bab 1142, Hati-hati penipuan. Meskipun Rainer tidak punya dendam dengan Dev, tapi saat pertama kali bertemu Rainer sudah menyerangnya seolah dia adalah Dev, jadi dua orang itu pasti pernah bermasalah. Robin tidak tahu, Rainer dan Dev tidak memiliki dendam, hanya saja Rainer ingin mencari Dev untuk bertarung, hanya untuk menyombongkan diri. Di saat Rainer muncul di ruang tamu utama, Robin bergegas meletakkan cangkir tehnya dan bangkit berdiri. "Tuan muda Rainer." Robin menyapa Rainer dengan sangat sopan. "Ternyata Tuan muda Robin, entah apa yang membuat Tuan muda Robin datang ke rumahku yang kecil ini. Sepertinya kamu juga terluka." Rainer menatap Robin dengan ekspresi mengejek, "Di tanah tandus seperti kota Leta, masih ada orang yang berani bersikap tidak sopan kepada Tuan muda Robin." Robin tidak memasukkan ejekan Rainer ke dalam hati seperti kata pepatah, seseorang harus menundukkan kepalanya saat berada di dalam posisi tidak menguntungkan. "Tuan muda Rainer, bukankah kamu mencari Dev? Saya datang kemari untuk memberitahukan keberadaan Dev kepadamu." Robin berkata dengan ringan. "Oh, kalau begitu luka di tubuhmu juga diakibatkan oleh Dev. Namun saya tidak punya dendam pada Dev, tidak ada gunanya kamu memberitahukan keberadaannya kepadaku, saya juga tidak akan melawan Dev hanya karena kamu. Bukankah kamu sangat hebat, kenapa tidak pulang ke rumah untuk memanggil bawahanmu dan membalas dendam kepada Dev?" Rainer mendekatkan wajahnya ke Robin dan terus mengejeknya. Raut wajah Robin berubah, namun dia segera menenangkan dirinya dan berkata, "Tuan muda Rainer, kedatanganku kali ini bukan untuk meminta kamu membantuku melawan Dev. Ada sebuah rahasia yang ingin saya beritahukan kepadamu, dan itu akan menjadi kabar yang sangat baik bagi keluarga Galah." Rainer yang mendengarnya menyipitkan matanya dan menatap Robin dengan erat, "Kamu ingin mengatakan, rahasia tentang menara yang ada di manor keluarga Yosua?" Robin yang mendengarnya seketika tercengang, lalu berkata, "Bagaimana kamu bisa mengetahuinya?" "Hahaha, tadi saya masih belum yakin tapi sekarang saya sudah yakin, menara milik keluarga Yosua ternyata memang menyimpan rahasia." Melihat reaksi Robin, Rainer tertawa terbahak-bahak. Robin mengangguk. "Apakah menara itu begitu ajaib? Apa rahasia yang ada di dalamnya?" Rainer bertanya dengan penasaran. Robin melihat sekelilingnya dan tidak mengatakan apapun. Rainer seketika mengerti dan memerintahkan, "Kalian semua, keluar. Tuan muda, hati-hati penipuan." Azua berbisik dan memperingatkan Rainer. "Penipuan apanya, walau dia berada di kondisi primanya, dia juga bukan lawanku, apalagi sekarang dia sedang terluka, keluar kalian semua." Rainer mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Segera, di dalam ruang tamu hanya tersisa Rainer dan Robin. "Sekarang kamu sudah bisa berbicara?" Rainer bertanya dengan acuh tak acuh. Robin menggertakkan giginya dan pada akhirnya menceritakan semua rahasia menara setan kepada Rainer. Mata Rainer langsung berbinar saat mendengarnya. Tidak disangka, manor keluarga Yosua memiliki hal sebaik ini, pantas saya selama beberapa tahun ini kekuatan Warden bisa meningkat dengan cepat bahkan menduduki posisi Raja Alhas, ternyata karena menara itu. Rainer menjilat bibirnya lalu berkata, "Tuan muda Robin, terima kasih banyak sudah memberitahukan hal ini kepadaku, tenang saja, menara di manor keluarga Yosua akan menjadi milik keluarga Galah, siapapun tidak akan bisa menyentuhnya. Dan tentu saja termasuk keluarga Harman, jika kamu ingin mengambil alih menara itu, maka kamu juga harus melihat apakah keluarga Galah menyetujuinya atau tidak." Robin tercengang lalu mengernyitkan keningnya, "Tuan muda Rainer, lantas kamu tidak mau melawan Dev itu?" "Untuk apa saya melawannya? Asalkan dia keluar dari kota Leta dengan patuh, untuk apa saya melawannya? Dev juga bukannya bisa merobohkan menara itu dan membawanya pergi." Rainer tersenyum mengejek. Bab 1143, Keberadaan. Rainer tidak bodoh, dia tahu Robin memberitahukan hal ini kepadanya agar dia pergi melawan Dev. Karena Dev dapat melukai Robin maka kekuatannya pasti tidak lemah, Rainer tidak akan dengan bodohnya mencari musuh tangguh untuk keluarga Galah tanpa alasan. Namun, jika itu adalah pertandingan di atas ring, maka Rainer benar-benar ingin mencoba bertarung dengan Dev. Hal ini membuat Robin tercengang, awalnya dia mengira dengan memberitahukan rahasia menara setan kepada Rainer, maka Rainer akan membantunya melawan Dev.
Tapi sekarang tampaknya dia terlalu naif. Namun Robin kemudian mencibir lalu berbalik dan berjalan keluar. Karena Tuan Muda Rainer tidak mau melawan Daye, maka saya akan mencari orang lain, kristal naga, cincin penyimpanan, pedang naga, saya yakin ada seseorang yang mengincar harta karun ini. Terutama kristal naga di dalam tubuhnya, itu adalah dua kristal naga yang sudah menyatu dan membentuk kekuatan naga ilahi. Robin berkata sambil berjalan keluar. Tunggu sebentar, Rainer tiba-tiba memanggil Robin. Tuan Muda Rainer, apa masih ada hal lain? Robin menoleh dan bertanya. Barang-barang yang kamu katakan tadi, semua itu dimiliki oleh Dev. Lalu kristal naga yang kamu katakan, benar-benar dapat menghasilkan kekuatan naga ilahi. Rainer bertanya dengan sedikit tidak percaya. Tentu saja, kalau Tuan Muda Rainer tidak percaya kamu bisa mencari video pertarungan Dev di forum bela diri, kamu pasti dapat melihat semua yang saya katakan tadi. Robin mengangguk dan berkata dengan tegas. Rainer melirik Robin lalu berkata, baik, selama Dev masih berada di kota Leta, dia pasti tidak mungkin bisa pergi. Rainer berkata lalu segera memanggil Azua untuk masuk dan memerintahkan, segera bawa pasukan ke manor keluarga Yosua di kota Leta, jaga menara itu untukku, siapapun. Tidak diizinkan masuk, kedepannya itu akan menjadi wilayah milik keluarga Galah. Jika bertemu dengan Dev, sebaiknya jangan terlibat perkelahian dengannya, saya akan segera menyusul. Rainer takut Azua bukanlah lawan Dev, itu bisa saja mengagetkan Dev dan membuatnya melarikan diri karena ketakutan, dan jika Dev pergi maka akan sulit untuk menemukannya. Siap laksanakan, Azua mengangguk. Melihat adegan ini, Robin tersenyum dia tidak mengatakan apapun lagi, dan berbalik pergi. Dia tahu, tidak akan ada orang yang bisa menahan diri di bawah godaan yang begitu besar. Setelah meninggalkan keluarga Galah, tatapan mata Robin berkilat dingin. Dev, karena saya tidak bisa mendapatkannya, saya juga tidak akan membiarkanmu. Mendapatkannya, saya akan membuat semua orang menjadi musuhmu. Robin mencibir dalam hatinya. Tidak lama kemudian, di forum bela diri terdapat sebuah pesan anonim yang mengatakan bahwa Dev sudah menelan kristal naga dari naga es dan naga api, dan kedua kristal naga itu sudah menyatu dan membuat Dev memiliki kekuatan naga ilahi. Berita ini langsung meledak di forum bela diri. Banyak orang yang mengetahui legenda tentang naga es dan naga api yang ada di Pulau Naga, dan banyak juga yang mengetahui bahwa kristal naga dapat membantu dalam kultivasi serta meningkatkan kultivasi. Hanya saja pada akhirnya itu tetaplah sebuah legenda, ditambah lagi fakta bahwa kristal naga dapat meningkatkan kultivasi tidak terlalu jelas, dan bahkan manfaat dari sebutir kristal naga masih tidak sebanding dengan sebuah pil hewan buas. Jadi tidak ada orang yang mau mengambil risiko untuk mendapatkan sebuah kristal naga. Inilah sebabnya mengapa Wiwanto begitu meremehkan kristal naga dalam tubuh Dev pada saat itu. Sekarang mengetahui bahwa dua buah kristal naga yang bersatu dapat menghasilkan kekuatan naga ilahi membuat banyak orang menyesal. Namun, mereka tidak tahu jika mereka benar-benar menelan dua buah kristal naga dan menyatukannya, juga tidak akan menghasilkan kekuatan naga ilahi, kristal naga ini hanya akan mengeluarkan kekuatannya di dalam tubuh Dev. Dalam sekejap, banyak orang di dunia bela diri mulai memperhatikan Dev, mencari keberadaan Dev dan berniat menginginkan kristal naga yang ada di dalam tubuh Dev. Saat ini, Dev sedang tenggelam dalam kultivasinya di dalam menara setan, dan dia sama sekali tidak tahu mengenai hal yang terjadi di forum bela diri. Bab 1144, cepat pergi. Manor keluarga Yosua yang sepi. Saat ini ada beberapa orang yang mendekat dengan cepat. Beberapa orang itu adalah Azua yang membawa pasukan keluarga Galah untuk memeriksa keadaan. Saat melihat manor keluarga Yosua yang bahkan tidak menyisakan reruntuhan, Azua mengira dirinya salah tempat. Jika bukan karena menara setan yang berdiri tegak tidak jauh dari sana, Azua tidak akan mengenali tempat itu. Semalam masih baik-baik saja, dan tempat itu masih disibukkan dengan pembangunan. Tapi hari ini, malah tidak terlihat apapun lagi, bahkan puing-puing pun tidak tersisa, hanya ada serbuk-serbuk di atas tanah. Azua membawa bawahannya masuk ke dalam area manor keluarga Yosua, di saat dia baru melangkah masuk, Dev yang awalnya sedang berkultivasi di dalam menara setan tiba-tiba membuka matanya. Saat Dev berkultivasi, dia sudah memasang formasi sihir di sekitar manor keluarga Yosua. Jadi jika ada orang yang menerobos masuk, Dev akan langsung mengetahuinya. Kalau tidak, akan sangat berbahaya jika ada orang yang menyerangnya saat dia sedang tenggelam dalam kultivasinya. Sebuah kesadaran spiritual menyebar dan Dev langsung menemukan Azua dan yang lainnya, yang sedang mendekati menara setan. Totalnya 5 orang, semuanya merupakan Great Grandmaster. Di antaranya, adalah Azua yang sudah mendekati ranah Great Grandmaster puncak. Siapa orang-orang ini? Dev mengernyitkan keningnya dan tidak tahu siapa orang yang tiba-tiba menerobos masuk. Dia dapat merasakan kalau mereka bukanlah anggota keluarga Harman, dan Robin tidak mungkin bisa mengerahkan orang-orang keluarga Harman dari kota Gamma dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, Robin yang sudah mencapai ranah Great Grandmaster puncak sudah bukan tandingannya, kenapa dia mendatangkan orang-orang yang lebih lemah dari dirinya untuk mengantar mati? Dev bangkit berdiri secara perlahan dan berjalan keluar. Di saat ini, Azua membawa pasukannya mendekati menara setan.
Kak Azua, manor keluarga Yosua ini kenapa tiba-tiba berubah menjadi seperti ini? Saya melihat begitu banyak serbuk di tanah, seharusnya bangunan yang ada di tempat ini sebelumnya ditekan oleh energi ki yang kuat dan menjadi seperti ini. Sebenarnya kekuatan seperti apa yang dapat menghancurkan manor hingga menjadi seperti ini? Kalian lihat menara itu, masih utuh dan menjulang tinggi, saya rasa pasti ada yang aneh dengan menara itu. Beberapa bawahan keluarga Galah berkata dengan bingung. Azua melirik beberapa orang itu dan berkata, kalau tidak ingin mati, tutup mulut kalian. Perkataan Azua membuat beberapa orang itu ketakutan dan menutup mulut mereka. Segera, Azua dan yang lainnya tiba di bawah menara setan. Azua melihat ada sosok di bawah menara dari kejauhan. Sedangkan Dev juga sudah melihat mereka dan menjatuhkan pandangannya pada Azua. Azua berjalan mendekat dan sedikit kaget melihat Dev yang ada di bawah menara, hanya saja Azua pura-pura tidak mengenali Dev dan bertanya, siapa kamu? Dev berkata dengan ringan, saya adalah pemilik dari manor ini. Kalian menerobos masuk ke dalam manor, untuk apa kalian kemari? Kamu adalah pemilik dari manor ini. Azua tiba-tiba mencibir, manor ini merupakan milik keluarga Yosua, sekarang Warden sudah mati, karena Warden memiliki hutang dengan keluarga Galah, maka kami datang untuk mengambil alih aset-asetnya, lantas kamu adalah anggota dari keluarga Yosua. Dev menggelengkan kepalanya, saya bukan anggota keluarga Yosua, tapi sekarang manor ini sudah bukan milik keluarga Yosua lagi, sebaiknya kalian segera pergi dari sini. Nak, kamu terlalu arogan, barang yang diinginkan oleh keluarga Galah, tidak ada yang berani menolaknya. Saat ini, seorang bawahan keluarga Galah berteriak pada Dev dengan marah. Dev hanya melirik orang itu dengan dingin, saya sudah bilang, tempat ini sudah menjadi milikku sekarang, saya tidak peduli dengan keluarga Galah kalian, kalau tidak ingin mati, minggir. Kamu. Beberapa bawahan keluarga Galah seketika menjadi marah, dan ingin menyerang Dev. Namun Azua menghentikannya, para bawahan keluarga Galah ini tidak mengenal Dev, tapi Azua tahu, jika mereka menyerang Dev sekarang, sepertinya mereka tidak akan punya kesempatan menang. Kamu adalah keluarga Galah dari kota Jendawa, tuan muda kami adalah orang yang menduduki peringkat kelima daftar peringkat progresif, saya berharap kamu. Azua ingin mengancam Dev dengan Rainer, namun tidak disangka sebelum menyelesaikan perkataannya, Dev langsung menyela, saya sudah bilang, saya tidak peduli dengan keluarga Galah, keluarga anjing atau apapun, kalau tidak ingin mati, minggir. Bab 1145, Formasi Pembunuh. Sialan, kamu cari mati. Bawahan keluarga Galah yang pertama kali bicara seketika mengepalkan tinjunya. Piak. Saat bawahan keluarga Galah baru saja selesai bicara, terlihat sosok yang melintas, disusul dengan sosok bawahan keluarga Galah yang terhempas keluar dalam seketika. Tamparan itu langsung menyebabkan bawahan keluarga Galah menabrak tanah dengan keras dan menyemburkan seteguk darah. Hal ini membuat semua orang tercengang, terutama beberapa bawahan keluarga Galah yang baru berteriak tadi, raut wajah mereka semua tampak pucat dan tidak berani berbicara. Dapat menamparkan seorang Great Grandmaster hingga terbang bukanlah kekuatan yang biasa. Dev, kamu ingin menjadi musuh keluarga Galah. Azua melihat Dev yang menyerang tanpa peringatan mengernyitkan keningnya. Dev tercengang, kamu mengenalku. Azua seketika menyadari dia sudah salah bicara dan segera tersenyum, namamu ada di seluruh forum bela diri, bagaimana mungkin saya tidak mengenalimu, tuan muda kami bahkan sangat mengagumimu, orang-orang aliansi seni bela diri itu hanya menggembar-gemborkan ketenaran. Dev menatap Azua dengan dingin, dia tidak akan tertipu oleh kata-kata Azua. Orang ini berpura-pura tidak mengenalnya di awal sekarang dia salah bicara, dia pasti merencanakan sesuatu di dalam hatinya. Saya tidak peduli apakah kamu mengenalku atau tidak, pergi dari sini sekarang, kalau tidak saya tidak akan segan-segan dengan kalian. Dev tidak berniat menjadi lebih dekat dengan Azua. Azua melihat sikap Dev dan hanya bisa menggelengkan kepalanya, baiklah, karena tempat ini sudah menjadi milikmu, kami juga tidak akan mengganggu lagi, kami akan segera pergi. Azua membawa bawahannya pergi dengan cepat. Meskipun Azua sudah pergi, tapi hati Dev belum merasa lega, dia tahu kedatangan orang-orang keluarga Galah yang mendadak pasti tidak akan menyerah begitu saja, kemungkinan mereka sudah mengetahui rahasia menara setan. Kalau tidak, untuk apa menginginkan manor keluarga Yosua yang bahkan tidak menyisakan reruntuhan? Jelas mereka datang demi menara setan. Dev tidak kembali ke dalam menara untuk berlatih, tapi dia langsung melafalkan mantra dan gelombang energi spiritual menyerbu keluar dari dalam menara setan. Dia akan membuat formasi di sekeliling menara setan untuk menghalangi mereka masuk ke dalam, dengan begitu dia dapat berkultivasi dengan tenang. Segera, sebuah formasi pembunuh yang mengandung aura pembunuh berhasil dibentuk. Jika seseorang memasuki radius 10 meter dari menara setan, maka formasi pembunuh ini akan aktif, dan aura pembunuh yang terkandung di dalamnya akan mencekik orang itu sampai hancur berkeping-keping. Setelah memasang formasi pembunuh, Dev baru kembali ke dalam menara setan dengan tenang dan berkultivasi. Sedangkan saat ini Azua yang membawa pasukannya berjaga tidak jauh dari sana sedang memberitahu Rainer. Kak Azua, sekuat apa Dev itu? Lantas jika kita bekerja sama juga tidak akan bisa mengalahkannya. Harus meminta tuan muda yang datang. Salah seorang bawahan keluarga Galah bertanya dengan bingung.
Azua memelototinya dan berkata, Dev adalah orang yang membunuh ketua Dewan Wiwanto dari Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama. Wiwanto itu sudah mencapai ranah Great Grandmaster Puncak, dan Robin dari keluarga Harman juga terluka karena Dev. Apakah kekuatan mereka lebih lemah daripada kita? Jika kita bertarung dengan Dev, bisa-bisa kita akan mati di sini. Saat hendak ke sini, Tuan Muda sudah berpesan agar tidak memprovokasi Dev, dan mencari cara untuk menahannya. Pada saat ini, seorang bawahan keluarga Gala baru tersadar dan berkata, ternyata Dev sangat hebat. Azua melihat jam tangannya dan mengalihkan pandangannya kembali ke Menara Setan, lalu mencibir dalam hatinya, saat Tuan Muda tiba nanti, saya lihat mau lari kemana kamu. Di dalam Menara Setan, Dev tenggelam dalam kultivasinya. Seni konsentrasi hati berputar dengan cepat, energi spiritual di dalam Menara Setan terbang ke arah Dev dengan cepat. Karena kekuatan seni konsentrasi hati yang besar, membuat seluruh Menara Setarf bergetar seolah tidak sanggup menahan kegilaan dari daya serap Dev. Di luar Menara Setan, Azua menatap Menara Setan yang sedang bergetar dengan tidak percaya. Bab 1146, Memecah Formasi. Mengapa menara itu bergetar padahal tidak ada gempa bumi? Azua mengernyitkan keningnya. Kak Azua, apakah Dev sedang membuat kerusakan dan mencoba merobohkan menara itu? Seorang bawahan keluarga Gala berkata dengan pelan. Raut wajah Azua yang mendengarnya seketika berubah. Rainer mengirimnya kemari untuk menjaga menara ini, jika Dev merobohkannya, maka Rainer pasti tidak akan mengampuninya. Ayo, kita periksa. Azua membawa pasukannya berjalan menuju Menara Setan. Tidak lama kemudian, saat berjalan mendekati radius 10 meter dari Menara Setan, tiba-tiba seorang bawahan keluarga Galah yang berjalan di depan berteriak kesakitan. Setelah itu, beberapa orang itu melihat aura pembunuh yang kental muncul di udara, dan aura pembunuh itu tidak berhenti berputar menyelimuti seluruh Menara Setan. Sedangkan bawahan keluarga Galah yang tadi berteriak kesakitan saat ini sudah berubah menjadi potongan daging akibat aura pembunuh itu, dan mati dengan tragis. Melihat adegan di depan mata, ada orang yang tidak dapat menahan diri dan langsung memuntahkan isi perutnya. Raut wajah Azua menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Dev memasang formasi pembunuh di sekeliling Menara Setan. Sialan. Azua mengumpat dan membawa pasukannya mundur, dia menunggu di samping, menunggu Rainer datang dan membuat keputusan. Azua tidak berani mencoba menerobos formasi pembunuh itu. Setelah 5 jam kemudian, langit sudah menjadi gelap dan Rainer baru tiba di kota Leta. Tuan Muda. Melihat Rainer tiba, Azua segera membawa pasukannya dan menyambutnya. Di mana Dev? Rainer bertanya. Tuan Muda, Dev berada di dalam menara itu dan dia memasang formasi pembunuh di sekitar menara. Azua berkata sambil melirik mayat bawahan keluarga Galah yang terbunuh oleh formasi pembunuh itu. Melihat mayat yang mengerikan di tanah, raut wajah Rainer sedikit berubah. Dia tidak menyangka Dev tahu bagaimana cara memasang formasi pembunuh. Dan kekuatan dari formasi pembunuh itu begitu besar, perlu diketahui bahwa kekuatan paling rendah dari bawahannya adalah Great Grandmaster, dapat dibunuh dengan mudah oleh formasi pembunuh menunjukkan betapa kuatnya formasi pembunuh itu. Untuk membuat formasi pembunuh yang begitu kuat, walau seorang ahli sihir yang sebenarnya juga sepertinya membutuhkan waktu lama, Rainer tidak menyangka Dev dapat memasang formasi pembunuh yang begitu kuat dalam waktu yang singkat. Rainer perlahan-lahan berjalan maju dan mengulurkan tangannya ke udara. Tuan Muda, berhati-hatilah. Azua bergegas memperingatkan Rainer. Rainer tidak berbicara, tapi terus mengulurkan tangannya ke depan. Saat tangan Rainer menyentuh formasi pembunuh itu tiba-tiba aktif dan aura pembunuh yang bersinar di bawah cahaya bulan mulai menyerang Rainer. Rainer segera menarik tangannya dan meskipun Rainer sudah mempersiapkan diri, tapi luka kecil tetap muncul di tangannya. Rainer menatap lukanya dan raut wajahnya menjadi muram. Aura pembunuh ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Kalian semua, mundur. Rainer memperingatkan agar Azua dan bawahannya mundur. Segera setelah itu, Rainer mengepalkan tinjunya, kekuatan setengah master gurunya menyatu dan dia melayangkan sebuah tinju ke depannya dengan ganas. Bruak bruak bruak. Tinju itu menghantam ke udara di depannya, tapi sebuah riak seketika muncul di udara. Terkena tinju itu membuat formasi pembunuh terlihat. Pergerakan yang begitu besar membuat Dev yang sedang berkultivasi terbangun. Dia dapat merasakan ada orang yang sedang menghancurkan formasi pembunuh yang dia buat. Dev segera bangkit berdiri dan berjalan keluar dari Menara Setan, dan menemukan seorang P yang sedang menghantamkan tinjunya ke formasi pembunuh yang dia buat di bawah cahaya bulan. Setiap pukulannya mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, forma pembunuh yang terus diserang mulai menjadi lemah. Tuan Muda, itu adalah Dev. Azua melihat Dev yang keluar segera angkat bicara. Bab 1147, Wadah. Rainer berhenti lalu menatap Dev yang ada di depannya. Dua orang itu terpisah beberapa meter tapi karena adanya formasi pembunuh, Rainer tidak bisa mendekati Dev. Dev menatap Rainer, Rainer menatap Dev. Dua orang itu saling menatap selama 10 menit. Ternyata masih sangat muda dan berbakat, pantas saja banyak yang mengatakan kalau kekuatanmu sudah melebihiku. Rainer tiba-tiba menyeringai.
Saya tidak mengenalmu, kenapa kamu membobol formasi pembunuhku? Dev bertanya pada Rainer. Kamu tidak perlu mengenalku, cukup saya yang mengenalmu, tidak disangka seorang pemuda yang terlihat begitu biasa dapat membunuh Wiwanto. Setelah selesai berkata, Rainer menghantamkan pukulan ganasnya lagi ke formasi pembunuh di hadapan Dev. Pukulan Rainer ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya, formasi pembunuh dipenuhi dengan aura pembunuh yang mulai hancur setelah terkena serangan yang luar biasa ini. Raut wajah Dev menjadi sedikit jelek. Kekuatan Rainer yang ada di depannya, sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Wiwanto. Jika dia menghadapi Rainer sendiri, Dev tidak memiliki keyakinan akan menang, namun tidak sulit untuk kabur. Namun, di belakang Rainer ada beberapa orang Great Grandmaster yang sedang memperhatikannya. Jika Dev harus bertarung dengan beberapa orang ini sendirian, kesempatan untuk menang hampir nihil, bahkan akan sulit untuk kabur. Bam! Rainer kembali melayangkan satu pukulan dan formasi pembunuh mulai menjadi goyah. Dev tahu, dengan kekuatan Rainer untuk menghancurkan formasi pembunuh hanyalah masalah waktu. Tanpa ragu-ragu, Dev berbalik dan kembali ke dalam menara setan. Sambil mendengar suara pukulan Rainer di luar, Dev tidak bisa menenangkan diri untuk berkultivasi lagi. Dev berpikir keras sambil menatap menara setan. Menara setan ini kelihatannya merupakan senjata ajaib, tapi siapa yang bisa membuat senjata ajaib sebesar ini? Atau menara ajaib ini bisa membesar dan mengecil, atau ada sesuatu di dalam menara setan yang dapat dipindahkan, dan menara setan ini hanyalah sebuah wadah. Memikirkan hal ini Dev mulai mencari di dalam menara setan, lantai demi lantai. Namun setiap lantai kosong melompong, sama sekali tidak ada yang bisa ditemukan. Mendengar suara dari luar, pukulan Rainer menjadi lebih kuat lagi, Dev tahu formasi pembunuh tidak akan bertahan lama lagi. Kalau Rainer sampai merusak formasi pembunuh, maka Dev hanya bisa melarikan diri, dan menara setan akan diambil alih. Saat Dev mulai cemas, tiba-tiba matanya bersinar dan dia teringat akan sebuah solusi. Karena menara setan mengandung energi spiritual, dia dapat merasakan dari mana energi spiritual itu berasal. Dengan begitu mungkin saja akan menuntunnya pada rahasia pemindahan menara setan. Memikirkan hal ini, Dev segera menahan nafas lalu menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk merasakan energi spiritual di dalam menara setan. Kesadaran spiritual Dev mengikuti aliran energi spiritual di dalam menara setan, sedikit demi sedikit hingga mencapai puncak menara. Puncak menara itu hanya berupa sebuah ruangan seluas beberapa puluh meter persegi. Dev segera menuju ke puncak menara dengan cepat setelah merasakan energi spiritual yang berasal dari atas. Saat Daya tiba di puncak menara, dia menemukan tidak ada apa-apa di puncak menara, dia dapat melihat seluruh ruangan dalam satu pandangan. Dev sudah pernah naik ke sini beberapa kali, jika ada sesuatu di puncak menara, Dev pasti sudah menemukannya sejak awal. Aneh sekali, jelas-jelas energi spiritual itu berasal dari tempat ini. Dev mengernyitkan keningnya, dan memeriksa puncak menara dengan seksama. Lantas, Dev tiba-tiba mengingat sesuatu. Dia kemudian memejamkan matanya dan kesadaran spiritualnya langsung terlepas seolah-olah masuk ke dalam kehampaan. Di saat Dev membuka matanya lagi, dia menemukan di hadapannya ada sebuah pintu perunggu yang muncul. Ternyata memang benar. Dev sangat gembira dan segera mengulurkan tangannya untuk mendorong, namun dia menemukan dia tidak bisa mendorong pintu perunggu yang ada di depannya. Melihat pintu itu tidak bisa didorong, Dev mengepalkan tinjunya dan cahaya keemasan menyelimuti tinjunya, lalu sebuah pukulan dilontarkan. Bam! Pukulan itu membuat seluruh menara bergetar tapi pintu perunggu di depannya sama sekali tidak bergerak. Bab 1148, tidak bermaksud menyinggung. Lantas ini disegel lagi. Dev teringat saat dia pertama kali dia berada di dalam menara setan dan tidak bisa membuka pintu untuk keluar. Sekali lagi. Dev kembali melayangkan tinjunya, suara ledakan yang keras memekakkan telinga. Rainer yang ada di luar menara setan melihat hal ini dan raut wajahnya berubah, apa yang dilakukan orang itu di dalam. Seperti sedang merobohkan rumah. Tuan muda, sepertinya Dev ini sedang mencoba untuk menghancurkan menara setan, dia tidak bisa mendapatkannya dan tidak akan membiarkan kita mendapatkannya. Azua berkata. Rainer yang mendengarnya menambah kekuatan dan kecepatan di tangannya, dia harus bergegas masuk untuk mencegah Dev merusaknya. Sedangkan Dev sudah melayangkan beberapa pukulan namun pintu perunggu di depannya tetap seperti semula, tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Dev mengernyitkan keningnya lalu menatap tinjunya sendiri, lantas Haris menggunakan tinju cahaya suci juga. Dev menyimpan kekuatan spiritualnya dan kembali menarik nafas dalam-dalam, otot-otot di tubuhnya menggembung, dia hendak mencoba membuka pintu perunggu itu dengan kekuatan fisiknya. Tinju cahaya suci. Urat-urat di kening Dev menonjol dan dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, dia menghantamkan tinjunya ke pintu perunggu itu. Krek-krek-krek. Pintu perunggu itu mulai bergerak perlahan-lahan karena pukulan Dev. Melihat pintu perunggu itu terbuka, Dev seketika menjadi sangat bahagia. Segera, sebuah cahaya gelap bersinar dari dalam ruangan, dan sebuah aura murni yang aneh menyelimutinya. Merasakan aura itu, Dev segera melangkah masuk ke dalam.
Kegelapan memenuhi ruangan itu, Dev merasa seperti berada di dalam ruang kosong, dan hanya ada sekelebat cahaya di depannya. Dev berjalan menuju ke arah cahaya tersebut, tidak lama kemudian menara setan yang jauh lebih kecil muncul di hadapan Dev. Menara setan itu hanya memiliki tinggi sekitar 20 cm dan di ujung menaranya terdapat sebuah permata yang memancarkan cahaya berkilau. Di atas menara, sebuah aura yang sederhana membuat tubuh Dev merasa sangat nyaman. Ternyata tidak salah, ini adalah esensi sesungguhnya dari menara setan, ini adalah menara setan yang sebenarnya. Dev melihat menara setan yang ada di depannya dan raut wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Saat Dev mengulurkan tangannya dan ingin mengambil menara setan itu, tiba-tiba sekelilingnya menjadi sangat terang. Seorang pria tua dengan rambut seputih bulu bangau dan memegang tongkat kepala naga di tangannya menatap Dev dengan marah. Kenapa tidak sekalian menemui Raja Neraka saja, sampai berani mencoba mengambil menara setan milikku? Suara pria tua itu terdengar sangat keras dan agung. Dev melihat pria tua itu dan segera berkata dengan penuh hormat dan sopan, "Senior, saya tidak tahu menara setan ini milikmu, saya tidak bermaksud menyinggung, mohon senior memaafkan." "Memintaku untuk memaafkanmu boleh saja, tapi kamu harus mengalahkanku terlebih dulu." Pria tua itu berkata dan menghantamkan tongkat kepala naganya ke arah Dev secara mendadak. Aura yang menakutkan langsung membuat Dev terhempas ke belakang. "Senior, saya tidak menginginkan menara setan ini lagi, saya pergi saja." Dev tahu kalau dia sama sekali bukan lawan dari pria tua di hadapannya. Pria tua ini tampak seperti ahli, dan kekuatannya entah berapa kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan Dev. "Saya sudah mengatakan, mau pergi juga harus mengalahkanku dulu." Pria tua itu menghantamkan tongkatnya lagi. Dev bergegas menghindar dan bergumam, "Sudah begitu tua tapi masih begitu pemarah." Pria tua itu tidak memedulikan Dev dan terus menyerangnya dengan serangkaian serangan yang membuat Dev terus menghindar. Dalam sekejap mata, pria tua itu sudah menyerang belasan kali berturut-turut, dan semuanya berhasil dihindari oleh Dev. Kali ini, hati Dev menjadi percaya diri. "Sepertinya kamu juga tidak sekuat yang saya bayangkan, karena kamu terus memaksaku, maka saya akan bertarung denganmu." Setelah selesai berkata, cahaya keemasan di tubuh Dev bersinar dan kekuatan naga ilahi meledak. Beberapa naga emas tiba-tiba keluar dari tubuh Dev dan mengelilingi tubuh Dev. "Putra naga, memang hebat." Pria tua itu menyeringai, lalu tongkat kepala naga di tangannya tiba-tiba menusuk lantai dengan keras. Auman naga terdengar dan tongkat kepala naga pria tua itu juga berubah menjadi seekor naga raksasa. Bab 1149, Mantra Penjernih Hati. Dev merasa kaget melihat hal ini adalah kedua kalinya dia mendengar seseorang menyebutnya dengan dua kata putra naga. Lalu naga emas yang kini mengelilingi dirinya sama sekali tidak dapat dikendalikan oleh Dev. Dia juga tidak tahu kapan naga emas ini muncul. Lantas ayahku adalah seekor naga. Tiba-tiba sebuah pemikiran yang tidak masuk akal terbesit di benak Dev. Saat di Pulau Naga, naga api yang begitu ganas memuntahkan kristal naganya dengan sukarela setelah melihatnya. Apakah karena dia memiliki garis keturunan naga di dalam tubuhnya? "Senior, apakah kamu bisa memberitahuku, apa maksudmu mengenai putra naga?" "Lantas saya adalah putra dari naga?" Dev bertanya kepada pria tua itu dengan bingung. Saat itu dia ingin bertanya kepada pria tua yang terjebak di dalam menara setan, namun siapa sangka pria tua itu kabur tanpa mengatakan apapun. Sekarang Dev kembali bertemu dengan orang yang memanggilnya putra naga, dia tidak mungkin melepaskan kesempatan ini untuk bertanya dengan jelas. Pria tua itu tersenyum ringan, "Kamu pasti akan tahu setelah waktunya tiba, sekarang kamu harus memikirkan cara untuk mengalahkanku." Sambil berkata, pria tua itu melambaikan tangannya dan naga raksasa itu menjulang ke udara. Naga emas di tubuh Dev juga mengaum dan menjulang ke udara juga. Dua ekor naga tiba-tiba saling beradu. Dev membelalak dan menatap adegan di depannya dengan tidak percaya. Karena adegan dua ekor naga yang bertarung benar-benar terlalu mengejutkan. Walau kekuatannya saat ini sudah dapat membunuh eksistensi Great Grandmaster tingkat puncak, di hadapan dua ekor naga, itu menjadi sangat kecil dan tidak berarti. Salah satu dari naga itu dapat mencakarnya sampai mati. Naga emas yang keluar dari tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, setiap lapisan sisik emasnya sama seperti sisik yang menempel pada tubuh emas yang tidak bisa hancur milik Dev. Naga emas mengaum dan sepasang cakarnya langsung mencakar naga raksasa pria tua itu, lalu menekannya ke tanah dengan erat. Dalam sekejap mata, naga raksasa itu kembali berubah menjadi tongkat kepala naga dan kembali ke tangan pria tua itu. Sedangkan naga emas juga berputar-putar di atas kepala Dev lalu kembali masuk ke dalam tubuh Dev. Meskipun pria tua itu kalah tapi dia tidak marah, sebaliknya dia tampak tersenyum. Jalan menuju keabadian itu panjang dan sulit, kedepannya, 3 dunia mungkin harus dijaga oleh kalian para keturunan. Menara setan ini untukmu, semoga suatu hari kamu bisa menggunakannya untuk mempertahankan jalan dari kejahatan dan melindungi makhluk hidup. Rasa haus darah di dalam tubuhmu terlalu kuat, akan mudah keluar dari jalur dan tersesat, saya mempunyai mantra penjernih hati, semoga berguna untukmu. Pria tua itu berkata lalu melambaikan tangannya dengan ringan.
Sebuah kekuatan lembut langsung menyelimuti Dev, kemudian mantra penjernih hati langsung muncul di benak Dev. Dev terkejut, dia tidak tahu mengapa pria tua itu membantunya dan menghadiahkan mantra penjernih hati kepadanya. Di saat dia ingin bertanya, dia menemukan pria tua itu sudah menghilang. Dev melihat sekelilingnya, tidak ada tanda-tanda dari pria tua itu, lalu tatapannya kembali jatuh pada menara setan. Dev mengulurkan tangannya dan mengambil menara setan. Di saat dia mengambil menara setan, tatapannya tiba-tiba menjadi gelap. Di saat Dev membuka matanya kembali, dia menemukan dirinya berada di puncak menara dan tubuhnya tergeletak di tanah, seolah baru mengalami mimpi yang panjang, namun di samping tangan kanannya, menara setan diletakkan dengan tenang di atas lantai. Dev mengambil menara setan dan perlahan-lahan bangkit berdiri, di saat itu suara gemuruh mulai terdengar dari luar. Kemudian, seluruh menara bergetar dan Dev tahu formasi pembunuh sudah dirusak. Dev menyimpan menara setan ke dalam cincin penyimpanan lalu melesat turun dari menara dengan cepat. Saat baru keluar dari menara setan, dia bertemu dengan Rainer yang sudah merusak formasi pembunuh. Kamu ingin kabur? Rainer menatap Dev dengan dingin. Tempat ini untukmu, saya tidak mau berebut denganmu. Dev merendahkan sikapnya, di saat ini dia sebaiknya tidak terjerat konflik dengan Rainer. Bab 1150, menghindar. Dia tahu Rainer datang untuk menara setan. Sekarang menara setan sudah menjadi sebuah menara biasa, dan menara setan yang asli sudah berada di dalam cincin penyimpanan, jadi Dev tidak perlu menetap lagi. Saya tidak hanya menginginkan menara ini saja. Tatapan mata Rainer dipenuhi dengan keserakahan, saya tahu kamu memiliki banyak harta karun, serahkan semuanya dan saya akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Dev mengernyitkan keningnya, ternyata Rainer tidak hanya menginginkan menara setan, tapi juga harta karunnya. Setelah mengamati sekelilingnya, Dev tahu akan sulit untuk melarikan diri secara langsung. Saat ini menara setan di belakangnya sudah menjadi sebuah menara biasa, segel di dalamnya juga sudah menghilang, itu artinya dia bisa keluar dari arah lain. Mengingat hal ini, sosok Dev melesat kembali ke menara setan dengan cepat, lalu mengayunkan pukulan ganas ke dinding. Bruak bruak bruak. Sebuah lubang besar langsung muncul di dinding, dan Dev bergegas menerjang keluar, memusatkan kekuatan spiritual pada kakinya dan melarikan diri dengan cepat. Cepat kejar. Rainer tidak menyangka Dev akan keluar dengan membobol dinding, dia bergegas membawa pasukannya masuk ke menara setan dan mengejar Dev. Namun saat Rainer dan yang lainnya masuk ke dalam menara setan, menara setan tiba-tiba mulai runtuh, batu-batu terus berjatuhan, debu memenuhi sekeliling dan langsung mengubur Rainer dan anak buahnya di dalam. Mendengar suara di belakangnya, Dev menoleh ke arah menara setan yang sudah runtuh dan menyeringai. Segera setelah itu, sosok Dev menghilang dengan cepat tanpa jejak. Bruak bruak bruak. Tidak lama kemudian, beberapa sosok muncul dari reruntuhan. Kekuatan paling rendah dari beberapa orang itu adalah Great Grandmaster, jadi reruntuhan itu tidak akan melukai mereka sama sekali. Hanya saja beberapa dari mereka dipenuhi dengan debu di sekujur tubuh dan terlihat sangat menyedihkan. Rainer melihat sekelilingnya dan tidak menemukan sosok Dev lagi. Tuan muda. Azua menatap Rainer yang terlihat sangat muram, dan berkata dengan pelan. Tidak peduli kemana perginya Dev, saya pasti akan menangkapnya. Tatapan mata Rainer dipenuhi dengan kekejaman. Setelah melarikan diri, Dev naik pesawat dan hendak kembali ke kota Gamma. Saat berada di bandara, Steve tiba-tiba menelepon Dev. Dev mengangkat telepon Steve dan mengira sesuatu terjadi dengan lembah tanpa bayangan. Penguasa, sebaiknya untuk sementara waktu kamu jangan kembali ke kota Gamma, sekarang banyak keluarga dan klan bela diri yang mencarimu kemana-mana. Steve berkata dengan cemas. Mencariku? Untuk apa mencariku? Lantas mereka ditugaskan oleh aliansi seni bela diri untuk menghadapiku. Dev bertanya dan mengernyitkan keningnya. Dia sudah membunuh Wiwanto, Arthur pasti mengamuk, mungkin dia memanfaatkan statusnya sebagai ketua aliansi seni bela diri untuk memaksa klan dan keluarga bela diri untuk melawannya. Bukan, tidak ada hubungannya dengan aliansi seni bela diri, kamu akan segera mengerti saat melihat forum bela diri. Kata Steve. Dev menutup teleponnya dan membuka halaman forum bela diri, lalu sebuah pesan teratas muncul. Pesan tersebut diposting secara anonim oleh Robin, yang menceritakan tentang kekuatan naga ilahi yang dimiliki Dev, serta perpaduan kedua kristal naga. Melihat hal ini, raut wajah Dev menjadi semakin muram. Dia tahu pesan ini pasti diposting oleh Robin, karena hanya Robin dan Warden yang mengetahui rahasia kristal naga di dalam tubuhnya. Warden sudah mati, tentu saja dia tidak bisa memposting pesan. Sepertinya Robin yang dikalahkan olehnya sangat tidak puas, jadi membeberkan cerita ini agar semua orang di dunia bela diri menjadi musuhnya. Karena kekuatan naga ilahi adalah godaan yang sangat besar. Sepertinya untuk sementara tidak bisa pergi ke kota Gamma. Dev mengernyitkan keningnya, dia membuang tiket pesawat di tangannya dan membeli tiket pesawat menuju kota Surau. Dia akan kembali ke kota Surau terlebih dulu untuk melihat keadaan, lalu memilih sebuah tempat yang cocok untuk menghindar.